Bab 312, Teror dari Binatang Iblis peringkat 7. Duan Muking berkata dengan tenang, aku tidak berbohong padamu. Ini masih pinggiran hutan tinta. Saya tidak pernah menjamin bahwa tidak ada binatang iblis peringkat 7 di pinggiran. Petik 2. Memang, Duan Muking hanya mengatakan bahwa bunga es mendalam berada di pinggiran hutan tinta. Dia tidak pernah menjamin bahwa tidak ada binatang iblis peringkat 7. Tidak ada kontradiksi dalam apa yang dia katakan, menyebabkan yang lain tidak punya alasan untuk membalas. Orang yang mengajukan pertanyaan itu tertekan tetapi dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Ji Changkong berkata dengan acuh tak acuh, Duan Muking, beritahu kami apa itu binatang iblis dan kekuatan tempur macam apa yang dimilikinya. Dengan begitu banyak dari kita seharusnya memiliki peluang yang cukup bagus untuk menang melawan binatang iblis peringkat 7 biasa. Ketika Duan Muking mendengarnya, dia berkata, kalau begitu aku akan mengatakannya secara langsung. Binatang iblis yang melindungi bunga es yang mendalam adalah binatang iblis peringkat 7 puncak, kepala api merah. Itu lebih kuat dari Raja Bela Diri kelas medial biasa. Klan Duanmu telah mengirim orang ke sini beberapa kali tetapi tidak pernah berhasil. Hua Yunfei mengerutkan kening dan berkata, jika itu masalahnya, apakah Anda membuat persiapan untuk perjalanan ini? Jangan bilang bahwa kamu menaruh semua harapanmu pada kami. Petik 2. Duan Muking mengangguk, beberapa kali sebelumnya klan Duanmu mengirim orang, setengah dari mereka meninggal dalam perjalanan ke sini. Orang-orang yang tersisa juga mengalami penurunan kecakapan tempur mereka. Secara alami, mereka bukan tandingan kepala api Scarlet. Petik 2. Namun, kali ini berbeda. Dalam kelompok kami, setidaknya ada 10 orang yang tidak mengalami kerusakan. Oleh karena itu, saya hanya membutuhkan bantuan dari 10 orang ini. Orang-orang yang tersisa dapat membantu mengusir binatang iblis yang datang dari sekitarnya. Hua Yunfei berkata, kamu mengatakannya dengan sangat percaya diri. Anda masih belum memberitahu kami apa kartu truf yang harus dihadapi dengan kepala api merah. Petik 2. Ekspresi tenang muncul di wajah dingin Duan Muking. Dia berkata dengan lembut, kartu truf, saya adalah kartu truf untuk operasi ini. Ada pertanyaan lain. Kata-kata yang berani. Semua orang berpikir. Namun, ketika mereka memikirkannya, itu seperti yang dia katakan. Klan Duanmu bisa menggunakan teknik rahasia untuk menggabungkan kekuatan mereka menjadi satu orang. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan ratu mereka. Ini memang kartu truf. Tatapan aneh melintas di mata Hua Yunfei. Dia berkata, baiklah, saya tidak punya pertanyaan lagi. Sekarang, beritahu kami dari 10 orang mana Anda membutuhkan bantuan. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka juga penasaran. Siapa sebenarnya 10 orang yang tidak terluka sama sekali dan masih memiliki kekuatan tempur yang lengkap? Duan Muking berkata dengan lembut, saya harap orang-orang yang saya panggil tidak akan menolak undangan saya. Aku hanya akan membuka sisa-sisa sekte api Li jika kita bisa membunuh kepala api merah. Kalau tidak, kalian semua akan melakukan perjalanan yang sia-sia. Setelah Duan Muking mengatakan itu, dia mulai menatap kerumunan dengan matanya. Kemudian, dia perlahan memanggil, Chu Chaoyun, kamu tidak punya alasan untuk menolakku kan? Petik 2. Chu Chaoyun tidak memiliki jejak kejutan di wajahnya. Dia tersenyum tipis dan berkata, tentu saja tidak. Ji Changkong, Mu Yansui, Hua Yunfei, Ying Xiao, Yan Chixue, Si Feng, dan Sun Wei. Kalian semua tidak punya alasan untuk menolakku kan? Ketujuh orang yang dipanggil tidak mengatakan apa-apa, dianggap telah menerima ajakan tersebut. Ketujuh orang ini adalah murid favorit dari 3 sekte besar atau pewaris klan bangsawan dengan roh bela diri yang diwarisi. Kerumunan tidak terlalu terkejut dengan pilihannya. Itu sudah 8 orang, masih ada 2 lagi yang tersisa. Kerumunan mulai mencoba dan mencari tahu siapa yang belum dipanggil. Tiba-tiba, tatapan Duan Muking berhenti di sudut tersembunyi. Semua orang melihat ke arah tatapannya dan menemukan dia sedang melihat Du Hao. Klan Du Provinsi Nanling dianggap sebagai klan dengan kekuatan tertentu. Namun, mereka jauh dari sebanding dengan 2 klan bangsawan martial spirit yang diwarisi. Selanjutnya, di sepanjang jalan, Du Hao tidak menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Kerumunan terkejut sebagai pilihan Duan Muking. Du Hao merasakan tatapan Duan Muking dan dia berkata dengan lembut, Nona Duanmu, apakah Anda termasuk saya di salah satu dari 10? Petik 2. Tatapan Duan Muking sangat cerah seperti dia bisa melihat semua kepura-puraan Du Hao. Dia menjawab dengan pertanyaan, bagaimana menurutmu? Du Hao menggelengkan kepalanya secara internal, dia tidak ingin mengungkapkan dirinya saat ini. Namun, jika dia menolak, akan mudah menimbulkan kemarahan orang banyak. Kepala api merah harus mati, jika tidak, kerumunan tidak akan bisa memasuki sisa api Lisek. Jika dia tidak mau, dia bisa menggunakannya sebagai alasan untuk mengecualikannya. Orang-orang yang dipilih sebelumnya pasti tidak mau. Namun, setelah menimbang pro dan kontra, mereka terpaksa setuju. Setelah memikirkan itu, Du Hao hanya bisa menyetujui keputusan pihak lain. Karena Nona Duanmu sangat memikirkanku, maka aku akan melakukannya dengan enggan. Petik 2. Dari 10 orang, ada 1 yang tersisa. Kerumunan sekali lagi melihat ke arah tatapan Duan Muking. Tatapannya mendarat di Xiao Chen, yang berada di sudut. Xiao Chen tidak terkejut dengan ini.
Tanpa perlu Duan Muking mengatakan apa-apa, dia langsung melangkah keluar. Tidak ada orang lain yang terkejut tentang Xiao Chen yang dipilih. Bagaimanapun, Sun Wei juga terpilih. Mengingat Xiao Chen dapat dengan mudah memukul mundur Sun Wei, pilihan ini mudah. Melihat 10 orang yang semuanya setuju, Duan Muking berkata kepada 50 orang yang tersisa, bagi menjadi 5 kelompok, bentuk 10 kelompok dan sebarkan diri di area dalam jarak 1000 meter. Pastikan saja Demonic Beast tidak mendekati kita. Pengaturan seperti itu juga untuk mencegah orang-orang ini mengambil keuntungan dari kekacauan untuk merebut bunga es yang mendalam. Bunga es yang mendalam harus benar-benar diperoleh, tidak boleh ada ruang untuk kesalahan. Meskipun 50 orang tidak bersedia, menghadapi binatang iblis lainnya lebih baik daripada binatang iblis peringkat 7. Ada lebih sedikit bahaya. Selanjutnya, sisa-sisa sekte Li Api belum dibuka. Mereka hanya bisa mematuhi instruksi Duan Muking untuk saat ini. Setelah beberapa saat, setelah 50 orang pergi, Duan Muking berkata, ada bunga es besar yang tumbuh di gundukan di belakang pohon besar itu. Kepala api Scarlet tidak pernah meninggalkan sekitar bunga es yang mendalam. Xiao Chen melihat ke arah yang ditunjuk Duan Muking. Pohon besar itu berjarak sekitar 1000 meter dari kelompok itu. Batang pohon akan membutuhkan 5 orang yang menghubungkan tangan mereka untuk membungkusnya. Tingginya beberapa ratus meter, penuh dengan cabang dan daun. Pohon yang tinggi itu memiliki akar yang bengkok dan sambungan yang saling terkait, benar-benar menghalangi pandangan mereka. Biarkan aku melihat seperti apa sebenarnya binatang iblis kepala api merah ini. Hua Yunfei berteriak. Pedang merah di tangannya tiba-tiba mengirimkan cahaya merah menyala. Pedang merah tajam dan bergelombang ki terbang dengan cepat ke pohon besar itu. Pedang ki merah sangat tajam, dengan mudah mematahkan batang pohon. Gemuruh. Pohon besar itu tumbang dengan keras ke tanah. Semua orang akhirnya bisa melihat seperti apa kepala api merah itu. Itu sangat mirip dengan kera dari bumi. Itu berdiri tegak di tanah dan tingginya 8 meter. Itu memiliki bahu lebar dan sangat kekar. Otot-otot di dadanya menonjol keluar, seperti gunung kecil. Itu ditutupi bulu hitam dan ada api merah menyala di matanya. Hal yang paling aneh adalah pedang itu memiliki panjang 2 meter tergantung di bahunya. Ada bunga putih kristal yang anehnya duduk di gundukan di belakang kepala api merah. Itu seharusnya bunga es yang mendalam. Pedang merah ki tidak kehilangan kekuatannya karena terus terbang ke depan dengan cepat. Ketika kepala api merah melihat pedang ki, sudut bibirnya melengkung ke atas, memperlihatkan senyum seram dan mengerikan. Kepala api merah menggunakan tangan kirinya untuk menghancurkan pedang ki dengan keras. Pedang ki yang sangat tajam ini segera menyebar dan berubah menjadi untaian lampu merah sebelum menghilang menjadi apa-apa. Ekspresi Hua Yunfei sedikit berubah. Dia berkata dengan kaget, itu memang kuat. Satu tamparan darinya mampu menghancurkan pedang ki saya yang berdarah. Saya bertanya-tanya seberapa kuat serangan kekuatan penuhnya. Petik 2. Pergi. Duan Muking berteriak. Dia segera memimpin 4 pembudidaya klan Duanmu ke depan. Sisa dari kelompok mereka mengikuti di belakang Duan Muking. 1000 meter hanyalah beberapa napas waktu untuk Xiao Chen dan yang lainnya. Segera, mereka tiba di hadapan kepala api merah. Ketika mereka dekat, 10 dari mereka jelas merasakan aura yang luar biasa dari kepala api merah melonjak ke arah mereka. Namun, aura ini jauh dari bisa dibandingkan dengan aura Bing Hou. Meskipun semuanya merasakan tekanan, itu tidak banyak mempengaruhi gerakan mereka. Teknik rahasia, Gathering of Ice. Petik 2. Duan Muking mendengus dingin dan rambut hitamnya yang halus tiba-tiba berubah menjadi putih total. Wajah indahnya yang dingin benar-benar kehilangan ekspresi manusia, itu membuatnya terlihat sangat dingin dan tidak berperasaan. Segala sesuatu yang dilihatnya tertutup es, bahkan udara. 4 wanita di belakang Duan Muking mentransmisikan esensi mereka ke Duan Muking dengan cepat. Dalam sekejap, aura Duan Muking memaksa kembali aura kepala api merah. Kemarahan es. Sejak awal, Duan Muking tidak menahan kekuatannya. Angin dingin yang tak terbatas bertiup ke kepala api merah. Saat angin dingin bertiup, suhu dengan cepat turun. Setelah beberapa saat, ki dingin putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di angin. Ki dingin mulai berputar, berubah menjadi pusaran air besar. Kepala api Scarlet berada di tengah pusaran air. Itu berjuang saat tubuhnya yang besar bergerak dengan susah payah. Namun, suhu di sekitarnya terlalu rendah. Selain itu, ada angin kencang juga. Kedua hal ini mengakibatkan kepala api merah tidak dapat melarikan diri dari pusat pusaran air. Ekspresi Duan Muking berubah serius dan dia mengepalkan tinjunya. Ki dingin tanpa batas mulai berkumpul bersama dan jatuh pada kepala api merah seperti potongan es. Setelah beberapa saat, bagian luar Scarlet Flame Chief tertutup es, berubah menjadi patung es besar. Semua orang merasa mengejutkan bagi kepala api merah untuk langsung dibekukan oleh Duan Muking. Tidak ada yang mengira itu akan mati dengan mudah. Guyi Markis, Ying Xiao, mengeluarkan Sky Splitting Sword di punggungnya. Kemudian, dia melompat ke udara dan menebas kepala-kepala api merah. Kemanapun pedang itu lewat, fluktuasi muncul di udara. Sosok Guyi Markis menjadi kabur dalam pandangan semua orang. Guyi Markis menjadi seperti pantulan di atas air, bergelombang dan tidak stabil. Pedang pemecah langit memang senjata suci yang lengkap, pikir Xiao Chen dalam hati. Dia telah melihat adegan serupa dari Beauty Under the Moon karya Mu Chengsui.
Secara alami, dia tahu apa yang sedang terjadi. Begitu tahu dalam senjata suci digunakan, itu akan mengubah hukum langit dan bumi di area di sekitarnya. Ini akan membingungkan indera orang, menyebabkan mereka kehilangan panca indera mereka. Anda mungkin berpikir dia sangat jauh. Sebenarnya, dia ada di depanmu. Anda mungkin berpikir dia ada di depan Anda, tetapi tidak peduli berapa kali Anda menyerang, Anda tidak dapat menghubunginya. Kakak, helai api merah perlahan datang dari bawah kepala api merah. Es di atasnya mulai mencair dengan cepat. Dalam sekejap es, itu memulihkan kemampuan untuk bergerak. Guo, kepala api Scarlet tertawa aneh. Kemudian ia menghunus pedang besar yang dibawanya. Fluktuasi buram serupa muncul di sekitarnya. Bab 313, satu pedang cahaya membekukan 19 prefektur. Senjata di bahu kepala api merah sebenarnya adalah senjata suci juga. Semua orang tidak bisa membantu tetapi tercengang. Seekor binatang iblis yang membawa senjata besar sangat aneh seperti sekarang ini. Namun, senjata besar ini sebenarnya adalah senjata suci. Ekspresi keinginan muncul di mata semua orang. Sun Wei tersenyum dingin, aku menginginkan senjata suci ini. Tidak ada yang akan memperebutkannya denganku. Sun Wei menghunus pedangnya dan matahari muncul di belakangnya. Ketika cahaya darinya menyinari pedangnya, itu memantulkan cahaya yang menyilaukan. Ini adalah martial spirit yang diwarisi dari klan Sun, setting Sun Slonely Soul. Membunuh, teriak Sun Wei. Dia bahkan tidak menunggu hasil Guyi Markis dan kepala api merah terungkap. Dia hanya melompat ke udara dan bergabung dengan keributan. Hukum alam yang diciptakan oleh dua senjata suci saling berbenturan. Seluruh ruang bisa terlihat bergoyang dengan cepat. Semua orang merasakan energi aneh. Pada saat perasaan ini memudar, tubuh mereka tanpa sadar telah bergeser beberapa ratus meter. Formasi mereka sekarang terganggu. Sebelum Sun Wei, yang berada di udara, dapat bereaksi, serangannya ditujukan kepada kepala api merah menuju Chu Chaoyun. Untungnya, Chu Chaoyun telah menghindar terlebih dahulu. Jika tidak, jika Chu Chaoyun tertangkap basah, dia tidak akan berada dalam kondisi yang baik ketika serangan pedang ini diresapi dengan martial spirit yang diwarisi menyerangnya. Dengan waktu yang singkat setelah senjata suci bentrok, hukum tata ruang berubah menjadi kacau. Untungnya, area pengaruhnya tidak besar. Jika itu benar Sage menyerang, semua orang di sana mungkin telah dipindahkan 9.000 km jauhnya. Tidak diketahui apakah mereka akan selamat dari itu. Kong Qiang, pedang pemecah langit Guyi Markis dan senjata besar kepala api merah sepertinya mereka telah melakukan perjalanan melalui ruang tanpa batas sebelum saling bertukar pukulan. Ada ledakan keras dan Guyi Markis dipantulkan kembali ke udara seperti bola meriam. Bang, 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 Guyi Markis menabrak banyak pohon saat dia diledakkan lebih dari 500 meter ke belakang. Kemudian, dia jatuh ke tanah dengan berat. Kaki Scarlet Flame Chief yang besar dan kokoh bergeser ke belakang di tanah, tidak mengangkatnya untuk mengambil langkah. Dia mentransmisikan kekuatan besar di tanah dan itu mulai bergetar tanpa henti. Kepala api merah tergelincir sampai dia berada di depan gundukan itu. Baru saat itulah tubuh besarnya perlahan berhenti. Duan Muking berkata, jangan berbenturan langsung dengannya. Kepala api Scarlet adalah binatang iblis yang mengandalkan kekuatan. Bahkan Raja Bela Diri kelas superior tidak akan mampu menahan kekuatan sejatinya. Ketika mereka mendengar ini, kelompok itu terkejut dengan kekuatan Guyi Markis. Seberapa kuat dia untuk mendorong kepala api merah sejauh 100 meter? Huci, kepala api Scarlet menstabilkan dirinya. Kemudian kakinya yang besar menginjak tanah. Seluruh hutan mulai bergetar. Itu melompat di udara, menebas Mu Yansui dengan pedangnya dengan kecepatan kilat. Sepertinya kepala api Scarlet ini memiliki penilaian dan kecerdasan yang menakjubkan juga. Itu bisa mengatakan bahwa Duan Muking sulit untuk dihadapi, jadi itu tidak menyerangnya terlebih dahulu. Sebaliknya, ia memilih untuk menyerang Mu Yansui yang lebih lemah terlebih dahulu. Ekspresi Mu Yansui tidak berubah. Dia hanya melompat ke udara dan menghunus pedangnya. Kecepatannya lebih cepat dari Scarlet Flame Chief. Meskipun dia bergerak kemudian, dalam sekejap, dia menyerang setidaknya 100 kali. Sial. Petik 2. Ketika pedang Mu Yansui meretas kepala api merah, itu mengeluarkan suara logam. Serangannya tidak mampu mematahkan pertahanan lawannya. Tangan merebut naga. Petik 2. Dengan Yan Chixue, pewaris klan Yan Provinsi Xie, melihat situasinya, dia berteriak. Dia menggunakan teknik bela diri yang diwarisi dari klan Yan, membuat tangan hitam besar muncul entah dari mana. Tangan hitam besar itu mengepal dan meraih tubuh besar Scarlet Flame Chief dengan erat, tidak membiarkannya bergerak. Mu Yansui memanfaatkan momen ini. Sebuah cahaya pedang muncul dan menusuk mata kanan kepala api merah dengan cepat. Kepala api Scarlet tertawa aneh lagi. Senyum yang sangat menyeramkan terungkap di wajahnya. Dua aliran api mengamuk keluar dari mata merahnya. Api yang ganas membakar sebagian besar oksigen di sekitarnya. Ini membuat semua orang kesulitan bernapas. Mu Yansui tertangkap basah. Dia tidak menyangka kepala api merah membuat langkah seperti itu. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia dengan cepat bergerak mundur. Namun, kedua api itu bergabung dan kecepatannya anehnya meningkat. Segera, itu melampaui kecepatan Mu Yansui.
Pada saat kritis, Duan Muking berteriak. Dia muncul di depan Mu Yansui, pakaian dan rambut putihnya berkibar. Ekspresi bangga muncul di wajah dingin Duan Muking. Ada jejak sikap elegan Bing Hou di atasnya. Dia mendorong telapak tangan kanannya ke depan dan angin dingin yang tak terbatas bertiup, suhu diturunkan. Api yang ditembakkan oleh kepala api merah langsung membeku. Duan Muking mengepalkan tangannya dan api yang membeku itu jatuh ke tanah dan pecah. Terima kasih banyak. Mu Yansui mengucapkan terima kasih dan kemudian mengambil kesempatan untuk segera pergi, mendarat di tanah. Kepala api merah meraung dengan marah, itu bergema di mana-mana, menyebabkan daun di sekitarnya jatuh ke tanah. Angin kencang bertiup dan daun-daun yang jatuh menari-nari di udara. Bang! Pembuluh darah hitam menonjol di tubuh Scarlet Flame Chief, ia mencoba membuka tangan hitam yang memegangnya. Yan Chixue memiliki ekspresi muram saat dia bertahan dengan pahit. Namun, ketika kepala api merah berteriak, ada suara ledakan yang berasal dari tulangnya. Tubuhnya sebenarnya lebih besar, bahunya bergetar dan mendorong tangan hitam itu seketika. Yan Chixue segera memuntahkan seteguk darah, dia sangat pucat. Dia dengan cepat memakan pil obat dan mundur ke belakang. Aku. Kepala api merah yang berjuang bebas dari kendalanya seperti kuda jantan liar yang melepaskan kendali. Kakinya bergerak di tanah dengan cepat, setiap langkah yang diambil akan menimbulkan getaran ringan. Dengan kekuatan sebelumnya, kepala api merah mampu mengirim Guyi Markis terbang dengan satu serangan pedang. Sekarang setelah kekuatannya meningkat, mungkin tidak ada yang bisa memblokir serangan darinya. Dengan pemikiran dari Duan Muking, keadaan es dipamerkan. Tiba-tiba, kepingan salju jatuh dari langit. Dinding es naik dari tanah, menghalangi kepala api merah. Ini membawa waktu lain untuk menciptakan peluang menyerang. Bang, 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 tubuh besar Scarlet Flame Chief seperti gunung kecil. Dinding es tebal, yang sebelumnya mampu secara bersamaan memblokir serangan Xiao Chen dan Sun Wei, seperti cabang mati di pohon di depan serangan kepala api merah. Mereka semua hancur menjadi pecahan kecil. Hujan salju menjadi lebih intens. Kepingan salju yang lembut sudah menjadi seukuran bulu angsa. Tanah di hutan ditutupi dengan lapisan salju yang tebal. Rasanya seperti musim dingin telah tiba. Ketika keadaan es Duan Muking dipamerkan hingga batasnya, angin dan salju yang tak terbatas berkumpul. Dinding es yang lebih kuat dari sebelumnya bangkit. Perubahan tak terbendung dari kepala api Scarlet terhenti. Ketika tubuhnya yang besar menabrak dinding es yang besar, ia memantul kembali dengan keras. Namun, sebelum kelompok itu bisa bahagia, kepala api merah mengirimkan serangan pedang saat terbang kembali. Dinding es dipotong menjadi dua. Namun, Duan Muking telah mencapai tujuannya, dia telah berhasil menunda kepala api merah. Permainan pedang astral, cahaya abadi. Ji Changkong berteriak dan seluruh hutan menjadi gelap gulita. Bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas mereka, bintang yang mewakilinya di sungai bintang yang tak terbatas tiba-tiba bersinar terang. Sebuah cahaya gemerlap turun, jatuh melalui 9 langit. Begitu cahaya itu mendarat, tangan kanan Ji Changkong mengarahkan pedangnya ke udara. Cahaya itu segera memanjang menjadi cahaya pedang. Saat cahaya pedang terungkap, bintang-bintang di langit meredup. Di hadapan cahaya abadi ini, tidak ada sumber cahaya lain yang berani menyinari cahayanya, menghancurkan pancarannya. Saat pedang itu terungkap, kilaunya menyinari 9 langit, bintang-bintang meredup. Hanya cahaya pedang ini yang ada. Ini adalah teknik pedang yang diwarisi klan Ji, permainan pedang astral. 1 tahun yang lalu, Xiao Chen tercengang saat melihat Ji Changkong melakukan gerakan ini. Kali ini, Xiao Chen melihat sesuatu yang lebih dalam. Dengan semangat bela diri bintang kejora Ji Changkong, membangkitkan misteri bintang kejora, dan kemudian menggunakan kekuatan ini untuk mengeksekusi teknik pedang yang luar biasa. Senior Ji Clan yang menciptakan teknik pedang ini pastilah seorang jenius. Adegan ini sangat besar, mencakup seluruh alam semesta. Menurut pendapat Xiao Chen, meskipun teknik pedang ini memiliki kekuatan yang mengejutkan, itu belum tentu lengkap. Kekuatan alam semesta seharusnya tidak terbatas pada ini. Ledakan. Saat Xiao Chen berpikir, cahaya pedang seperti pilar menghantam dada kepala api merah. Semburan darah yang mengerikan dari dadanya, darah hitamnya mengalir seperti air mancur. Semua orang bersukacita di dalam hati mereka, mereka akhirnya benar-benar melukai kepala api merah. Mereka melihat harapan kemenangan. Pemecah es. Duan Muking memanfaatkan kesempatan ini dan berteriak. Semua salju di udara berkumpul. Setelah beberapa saat, itu berubah menjadi burung es besar. Burung es itu melebarkan sayapnya dan menangis. Itu terlihat sangat jelas dan hidup saat terbang ke arah kepala api merah bersama dengan angin dingin. Baptisan cahaya abadi menyebabkan kepala api merah terluka parah. Tubuhnya yang semula cepat mulai melambat. Kilatan melintas di mata Xiao Chen saat dia melihat dengan hati-hati. Dia menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Bukan cahaya pedang Ji Changkong yang memperlambat kepala api merah. Sebaliknya, itu adalah hasil dari keadaan es Duan Muking. Awalnya tidak terlalu berdampak. Namun, seiring berjalannya waktu, efeknya menumpuk. Ini terutama terjadi setelah kepala api merah terluka, efeknya sangat jelas. Xiao Chen melihat 4 wanita yang mengikuti Duan Muking semuanya berdiri jauh, masing-masing di sudut. Ada formasi es di bawah kaki mereka. Mereka menggabungkan segala macam teknik rahasia misterius.
Energi mengalir terus-menerus ke Duan Muking. Ini memungkinkan kekuatan keadaan esnya dinaikkan ke tingkat yang mengerikan. Lebih jauh lagi, kendali Duan Muking atas negara bagian ini telah mencapai ranah mengendalikannya secara bebas. Dia memusatkan semua tekanan pada kepala api merah. Yang lain sama sekali tidak merasakan tekanan yang datang dari keadaannya. Jika bukan karena pemahaman mendalam Xiao Chen terhadap negara, akan sulit baginya untuk melihat misteri di balik ini. Kepala api Scarlet sangat cerdas. Segera menyadari misteri di dalamnya. Itu meraung dengan marah dan nyala api yang ganas berkobar di matanya. Ledakan. Petik 2. Kepala api merah mengayunkan pedang besarnya dan itu menyala dengan nyala api. Nyala api itu sangat terang dan ada api hitam yang mengelilinginya. Api kepala api merah benar-benar menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi api iblis. Kepala api Scarlet melakukan yang terbaik untuk melompat ke depan. Dia mengubah cengkeramannya menjadi cengkeraman dua tangan dan nyala api padam. Burung es besar itu hancur menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya. Begitu burung es itu hancur, kepala api merah menancapkan pedangnya ke tanah. Api merah muncul di area 10 meter di sekitarnya, mengeluarkan asap hitam. Xiao Chen berdiri di kejauhan ketika dia melihat semua ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri, api telah menghalangi keadaan es Duan Muking. Tidak, tunggu, itu tidak diblokir, itu dibakar. Petik 2. Bab 314, Kepala Api Scarlet yang tertindas. Negara benar-benar dapat dipatahkan seperti ini adalah pembuka mata bagi Xiao Chen. Sepertinya dia bisa meminjam metode ini ketika dia bertemu dengan kultivator dengan kondisi yang kuat di masa depan. Gua, Kepala Api Scarlet tertawa aneh, itu benar-benar memulihkan kemampuannya untuk bergerak. Tanpa penindasan negara, dadanya yang terluka juga mulai pulih. Kepala Api Scarlet mengeluarkan pedang dan mendorongnya dari tanah. Kecepatannya memecahkan penghalang suara dalam sekejap, benar-benar membebaskan area yang dipengaruhi oleh keadaan Duan Muking. Api yang melonjak berkumpul kembali di pedang, meninggalkan jejak api saat itu terjadi. Kepala api Scarlet kemudian menyerang Du Hao, yang belum bergerak. Pedang ini membawa gelombang panas yang bergelombang. Dengan cengkeraman dua tangan kepala api merah, kekuatannya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Kemungkinan bahkan Raja Bela Diri kelas rendah akan dihancurkan menjadi bubur oleh pedang ini. Sepertinya kepala api merah ini tahu cara membuat kesemek yang lembut. Namun, apakah Du Hao kesemek yang lembut? Catatan TL, kesemek lembut mengacu pada Pusoffer. Du Hao berpakaian hitam yang tidak membawa senjata memiliki ekspresi muram ketika dia melihat kepala api Scarlet yang lebih cepat dari kecepatan suara. Namun, dia tidak panik. Dia tidak punya niat untuk mundur. Jika dia mundur, bahkan jika dia bisa menghindar, dia akan terluka oleh gelombang kejut. Dengan kekuatan kepala api merah, bahkan jika itu hanya gelombang kejut, Du Hao akan terluka parah. Huci, tepat sebelum pedang besar itu mendarat, Du Hao mendorong tanah dan melompat. Kemudian, dia menendang dada kepala api merah dengan kaki kanannya. Namun, kekuatan tendangan ini tidak membahayakan kepala api merah. Itu bahkan tidak merasakan perlawanan. Tubuhnya yang besar masih terus terbang ke depan dengan cepat. Namun, yang aneh adalah Du Hao tampak lengket. Itu menempel di dada kepala api merah. Kemudian, dia memanjat melewati kepalanya ke punggungnya. Tanpa menunggu kepala api merah mendarat, Du Hao berteriak. Dia berputar cepat dan mengayunkan kakinya ke udara. Dia menciptakan suara ledakan yang sangat keras di udara saat dia menendang bagian belakang kepala api merah dengan keras. Kekuatan tendangan ini sangat hebat, bahkan menyebabkan udara bergetar. Daun yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari pohon sebelum berubah menjadi fragmen. Semua ini terjadi pada saat percikan terbang. Sejak Du Hao berbalik dan menendang, itu hanya sekejap. Gerakan Du Hao terhubung dengan sempurna. Dia melompat dan menempelkan dirinya di dada lawan, lalu dia melompatinya dan berbalik 180 derajat untuk melakukan tendangan berputar. Itu sangat alami dan halus, tidak ada titik lemah di dalamnya. Kepala api merah yang bergerak lebih cepat dari kecepatan suara tidak menyangka tendangan seperti itu akan dikirimkan ke punggungnya. Tubuh yang bergerak cepat dari kepala api Scarlet tidak bisa berhenti. Pusat keseimbangannya tidak stabil dan dia menembak ke depan dengan cepat seperti bola meriam. Bang! Kepala api Scarlet jatuh ke tanah terlebih dahulu. Sebuah lubang besar yang dalam telah dibuat, menendang debu ke udara. Partikel kotoran hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara. Du Hao mendarat dengan kuat di tanah, tidak ada fluktuasi di wajahnya. Sepertinya dia baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting. Namun, kelompok itu semua tercengang. Bahkan negara bagian Duan Muking tidak mampu mengendalikan gerakan kepala api merah ketika itu dipamerkan sampai batasnya. Namun, itu dimainkan di telapak tangannya dengan mudah. Orang ini tidak sederhana, pikir Xiao Chen dalam hati. Gerakan ini tampaknya sederhana, namun menunjukkan teknik gulat yang ekstrim. Meminjam kekuatan untuk melawan, 200 gram kekuatan untuk melawan 500 kilogram kekuatan. Ledakan. Kepala api Scarlet benar-benar marah. Itu melompat keluar dari lubang dan mengacungkan pedang besarnya saat menebas Du Hao. Setiap kali menebas, riak muncul di luar angkasa. Daos senjata suci diaktifkan lagi. Ketika semua orang melihat adegan ini, mata mereka berbinar. Senjata suci yang bisa diaktifkan beberapa kali.
Senjata suci ini jelas bukan senjata suci yang rusak parah. Tao di dalamnya pasti dalam keadaan sempurna. Itu bisa digunakan berkali-kali di tangan binatang iblis. Jika itu ada di tangan mereka, itu akan menjadi lebih kuat. Ketika hukum alam berubah, ekspresi Du Hao berubah. Sosok kepala api merah berkedip ke kiri dan ke kanan, dekat dan jauh. Tidak ada cara untuk mengetahui di mana itu. Dalam waktu singkat, bahaya muncul di sekelilingnya. Selanjutnya, Du Hao menemukan teknik gerakannya terbatas. Apa yang terasa seperti 10 meter hanya 5 meter. Apalagi arahnya tidak tepat. Ini adalah kekuatan senjata suci. Ini berisi dao yang hebat, menggunakan kekuatan sage untuk mengubah hukum, mengganggu fluktuasi langit dan bumi. Ketika digunakan dalam pertempuran, itu akan menyebabkan lawan menjadi sangat bingung. Ekspresi Du Hao sangat serius. Dia tahu jika ini terus berlanjut, dia akan dipukul cepat atau lambat. Dengan pertahanannya, dia tidak memiliki kesempatan untuk selamat dari serangan kepala api merah. Mundur. Ketika pedang itu ditebas, Du Hao memfokuskan dirinya dan menamparkan ujung pedang dengan telapak tangannya. Dia menggunakan kekuatan pedang besar untuk membantunya bergerak mundur dengan cepat. Du Hao bergerak 500 meter dalam sekejap sebelum mendarat dengan kuat di tanah. Kulitnya tampak agak pucat dan darah menetes dari sudut bibirnya. Tidak ada cukup waktu, Du Hao tidak berhasil sepenuhnya meniadakan kekuatan dari ujung pedang. Kepala api merah ini tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Itu belum menerima pengakuan dari senjata suci. Itu hanya dengan lancang menggunakan hukum alam, itu tidak dapat menahan tekanan tak berbentuk dari Tao surgawi untuk waktu yang lama. Petik 2. Guyi Markis, yang juga memiliki senjata suci, berkata dengan wajah pucat. Dia masih belum pulih dari luka yang dideritanya ketika dia secara paksa bertukar gerakan dengan kepala api merah sebelumnya. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka melihat dengan hati-hati. Itu seperti yang dikatakan Guyi Markis. Tidak diketahui kapan tetapi tubuh kepala api merah yang diperbesar telah menjadi kurus. Selanjutnya, auranya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Pada titik waktu ini, luka yang ditinggalkan oleh Ji Changkong belum pulih. Sebaliknya, itu menjadi lebih kritis, semburan darah menjadi lebih mengerikan. Kematian berdarah di bawah surga, pakaian berdarah di atas kuda yang marah. Mengatur jiwa kesepian matahari, ratusan perang yang mengejutkan dewa. Jari pemecah surga yang menghancurkan bumi. Hua Yunfei dan Si Feng, yang belum bergerak, serta Sun Wei yang melakukan serangan gagal, telah mengumpulkan kekuatan untuk waktu yang lama. Mereka akhirnya bergerak pada saat ini. Teknik bela diri yang diwariskan dieksekusi tanpa menahan diri. Lampu warna-warni muncul di hutan, angin kencang bertiup. Gelombang kejut dari 3 teknik bela diri yang diwariskan bergabung bersama. Saat mereka bergema di udara, pohon-pohon membentak truk mereka, hancur berkeping-keping. Kepala api Scarlet mengungkapkan ketakutan ketika menghadapi 3 serangan mengerikan. Itu melihat bunga es yang mendalam di gundukan itu dan mengungkapkan ekspresi ketidakpuasan di matanya. Kepala api merah mengayunkan pedang dan mengubah hukum alam lagi. Jelas dia ingin memblokir 3 serangan itu. Namun, kali ini, pedang besar itu menolak untuk dikendalikan di tengah ayunan dan berjuang keluar. Hukum hancur dan kepala api Scarlet menerima reaksi keras. Itu memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Itu menjadi sangat lemah secara instan. Bang! 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 Ada 3 suara keras. 3 serangan mendarat di Scarlet Flame Chief satu demi satu. Kepala api Scarlet yang sangat lemah tidak bisa menahan serangan dari 3 teknik bela diri yang diwariskan. Kepala api Scarlet terluka dan tubuhnya kacau. Black Demonic Ki bocor terus-menerus. Kekuatan hidupnya yang kuat dengan cepat menghilang. Aku, Hua Yunfei, menginginkan senjata suci ini. Petik 2. Enyahlah. Senjata suci ini milikku, Sun Wei. Hanya aku, Si Feng, yang memiliki kualifikasi untuk mendapatkan senjata suci. Ketika mereka melihat senjata suci terbang keluar, setelah mereka menyerang, mereka tidak peduli tentang kepala api merah yang terluka parah. Sebaliknya, mereka mulai memperebutkan senjata suci, tidak membiarkan satu sama lain mengambilnya. Harus dikatakan bahwa pemandangan seperti itu sangat ironis. Guyi Markis dan Yan Chixue terluka. Ji Changkong dan Mu Yansue telah menghabiskan banyak esens. Perhatian Duan Muking sepenuhnya terfokus pada bunga es yang mendalam. Di antara grup, hanya Xiao Chen dan Chu Chaoyun, yang belum bergerak, yang dapat terus bersaing untuk mendapatkan senjata suci. Namun, tatapan keduanya tidak tertuju pada senjata suci. Sebaliknya, mereka fokus pada kepala api Scarlet yang terluka di tanah. Inti iblis dari binatang iblis seperti kepala api merah, yang mulai memahami api iblis, setidaknya bernilai 1000 batu roh kelas medial. Senjata suci terlalu mencolok. Bahkan jika mereka mendapatkannya, mereka mungkin tidak bisa pergi dengan selamat. Inti iblis berbeda, itu bukan target yang jelas. Selanjutnya, penggunaannya sangat langsung, tidak seperti Whole Weapon. Bahkan jika mereka mendapatkan senjata suci, itu akan membutuhkan waktu lama untuk memahami Tao di dalamnya. Jika tidak, jika mereka secara sembrono menggunakan kekuatan senjata suci, kepala api merah adalah contoh yang sangat bagus untuk itu. Bagaimana hukum alam bisa begitu mudah diubah oleh manusia? Keduanya bertukar pandang, tatapan mereka bertemu satu sama lain di udara seperti pisau tajam.
Aura mereka tidak saling memberi jalan. Ini akan menentukan siapa yang akan mendapatkan inti iblis. Huci. Tiba-tiba, Chu Chaoyun bergerak. Dia menembakkan dua pedang tajam ki dari jari-jarinya. Dia dengan cepat menggali inti iblis dari kepala api merah dalam beberapa saat. Kepala api merah berteriak kesakitan tetapi tidak ada cara untuk melawan. Ketika inti iblis meninggalkan tubuh, api yang menyala di matanya benar-benar padam. Api merah menyala di inti iblis ungu saat terbang keluar dari kepala api merah dengan cepat. Chu Chaoyun mengulurkan tangannya dan kekuatan isap datang darinya, mengisap inti iblis ke tangannya. Namun, Xiao Chen tidak memberinya kesempatan ini. Dia mengedarkan Azure Dragon Cloud Soaring Art dan kecepatannya ditingkatkan hingga batasnya. Dia mengejar inti iblis yang terbang. Bang! Sama seperti Xiao Chen menangkap inti iblis, Chu Chaoyun mengikuti dari belakang dan menggunakan telapak tangannya sebagai pedang untuk meretas pergelangan tangan Xiao Chen. Inti iblis ungu segera meninggalkan tangan Xiao Chen dan terlempar ke langit. Bang! 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 Keduanya segera melompat ke udara, bertukar gerakan terus-menerus di udara. Serangan telapak tangan dikirim terus-menerus. Dalam waktu singkat, mereka telah bertukar beberapa lusin gerakan. Gelombang kejut yang intens menyebabkan inti iblis ungu terlempar lebih tinggi. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya kemasan melintas di mata Chu Chaoyun. Api emas segera ditembakkan ke kepala Xiao Chen. Xiao Chen dengan cepat menggunakan Purple Thunder True Fire untuk melawan. Bang! Api ungu dibubarkan oleh api surgawi. Api emas terbang ke Xiao Chen dengan cepat, dia tidak punya pilihan selain mendarat di tanah untuk menghindar dengan cepat. Maaf, inti iblis ini milikku. Chu Chaoyun tersenyum lembut dan melompat lebih tinggi ke udara. Sepertinya dia akan memegang inti iblis. Setelah Xiao Chen mendarat, dia sama sekali tidak cemas. Dia langsung mengaktifkan sepatu Windwalk dan kecepatannya memecahkan penghalang suara. Saat Chu Chaoyun hendak meraih inti iblis, Xiao Chen berubah menjadi kilatan cahaya ungu dan disikat oleh Chu Chaoyun. Pada saat cahaya ungu menghilang, Chu Chaoyun mengepalkan tinjunya dan menemukan bahwa dia meraih udara kosong. Tanpa ragu-ragu, Xiao Chen dengan cepat melemparkan inti iblis yang terbakar dengan api hitam ke cincin semestanya, tidak memberi Chu Chaoyun kesempatan untuk melakukan apapun. Bab 315, di mana Xiao Chen? Dong, 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 langkah kaki yang mendesak terdengar dari segala arah. Orang-orang di sekitarnya lah yang menemukan bahwa aura kepala api merah menghilang. Jadi, mereka segera bergegas. Setelah Chu Chaoyun mendarat, dia melihat kerumunan yang bergegas. Tatapan aneh melintas di matanya tetapi pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan menyerah pada pertarungan untuk inti iblis. Belum waktunya untuk keluar semua. Item yang benar-benar bagus ada di Sekte Li Api, mereka belum muncul. Jika mereka berdua terluka, itu hanya akan menghasilkan keuntungan bagi orang lain. Itu tidak layak untuk inti iblis yang berisi tingkat awal api iblis. Hua Yunfei mengirim Sun Wei dan Si Feng terbang dengan pedangnya. Kemudian dia menggenggam pedang besar itu. Dia tertawa dan berkata, senjata suci ini milikku. Sun Wei dan Si Feng menambahkan bersama bukanlah tandingan Hua Yunfei, yang telah memahami jiwa darah kuno. Pada akhirnya, keterampilannya lebih baik dan berhasil merebut senjata suci. Kakak. Namun, tepat setelah Hua Yunfei berbicara, pedang besar itu mulai hancur berkeping-keping. Setelah beberapa saat, hanya gagang pedang sempurna yang tersisa dari pedang besar itu. Hua Yunfei benar-benar tercengang. Dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana bisa? Petik 2. Sun Wei dan Si Feng juga tercengang. Kemudian, mereka tertawa terbahak-bahak. Hua Yunfei, sepertinya kamu tidak ditakdirkan untuk mendapatkan senjata suci. Petik 2. Ji Changkong berkata secara berbeda, senjata suci ini tidak dirawat dengan baik dan digunakan tanpa perasaan. Selain itu sudah sangat tua, itu normal bahwa itu rusak. Wajah Hua Yunfei memerah, dia sangat marah. Dia tidak berharap untuk berakhir dengan apa-apa setelah menghabiskan begitu banyak upaya untuk mendapatkan senjata suci ini. Kembali ketika dia berada di sisa-sisa kuno, situasinya sama. Dia baru saja mendapatkan Sky Splitting Sword tapi Holy Weapon mengenali masternya sendiri, memungkinkan Guyi Markis untuk mengklaimnya tanpa bayaran. Sampah. Hua Yunfei menegur pedang itu dengan marah. Kemudian, dia melemparkan gagang pedang ke tanah dengan keras. Gagang pedang berguling di tanah sampai mencapai kaki Xiao Chen. Xiao Chen meliriknya sedikit. Dia melihat gagang pedang telah retak dan sepertinya ada sesuatu di dalamnya. Ketika dia melihat bahwa Hua Yunfei telah menyerah pada gagang pedang, dia mengambilnya. Ketika Xiao Chen melihat ke tempat berkumpul, dia tidak segera membuka gagang pedang. Sebaliknya, dia diam-diam menyembunyikannya di pakaiannya. Apakah kepala api merah mati? Apakah Duan Muking sudah mendapatkan bunga es mendalam? Setelah 50 orang yang membantu menangkal binatang iblis di sekitarnya tiba, mereka segera bertanya. Orang-orang yang hadir menunjuk ke mayat kepala api merah, hasilnya jelas terlihat. Ceng, 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 ceng. Tiba-tiba 4 dinding es terangkat dari gundukan itu. Dinding es terhubung satu sama lain dan membentuk istana es persegi panjang, membungkus Duan Muking dan keempat pembantunya di dalamnya. Duan Muking sangat berhati-hati, pikir Xiao Chen. Kami sudah sampai sejauh ini dan mereka masih khawatir. Tiba-tiba, tatapan semua orang berkumpul di istana es.
Seseorang berkata, saya mendengar bahwa bunga es yang mendalam membutuhkan metode yang sangat khusus untuk dapat memetiknya sepenuhnya. Aku ingin tahu apakah Duan Muking telah memahami metode ini atau tidak. Orang lain tertawa, metode khusus apa? Selama mantra es yang mendalam dibudidayakan hingga lapisan ke-10, rana es mendalam yang beralih ke Qi, akan mudah untuk dipilih. Ini bukan rahasia. Satu-satunya masalah terletak pada mantra es mendalam yang menjadi teknik bela diri yang diwariskan. Tidak ada orang lain yang bisa mempraktikkannya. Petik 2. Mantra es mendalam adalah teknik budidaya peringkat bumi puncak. Mungkinkah Duan Muking sudah berkultivasi ke lapisan ke-10? Ada yang terlalu mengerikan. Petik 2. Itu seharusnya benar. Sejak dia dikalahkan oleh Xiao Chen di Savage Forest, dia telah berkultivasi dengan pahit. Peningkatan kultivasinya sangat mengerikan. Petik 2. Aku ingin tahu di mana Xiao Chen itu hari ini. Duan Muking telah bersumpah untuk tidak menggantikan posisi Ratu Klan Duanmu jika dia tidak mengalahkannya. Petik 2. Karena mereka harus menunggu lama, orang banyak merasa bosan dan mulai mengobrol tentang beberapa hal dari klan Duanmu. Saat mereka mengobrol, topik dialihkan ke Xiao Chen. Xiao Chen terdiam. Dia ingat hari itu di peron yang menjulang tinggi. Dia telah mengambil cincin tata ruang Duan Muking. Duan Muking berkata kepadanya, meskipun beberapa barang adalah milikmu, bahkan setelah kamu mengambilnya, kamu harus memuntahkannya. Sepertinya aku benar-benar menjadi iblis hatinya, Xiao Chen tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Xiao Chen adalah iblis hati Duan Muking. Adapun dirinya sendiri, bagaimana Ji Changkong, Gui Markis, dan yang lainnya bukan iblis hatinya. Alasan utama mengapa Xiao Chen menerima misi ini adalah agar dia bisa melihat kekuatan orang-orang ini secara pribadi. Lagi pula, jika Xiao Chen hanya mengandalkan kata-kata si gendut selama pertemuan singkat mereka, akan sangat sulit untuk benar-benar memahaminya. Yang terbaik adalah melihatnya sendiri. Dengan begitu, dia akan bisa memahaminya secara menyeluruh. Jika Xiao Chen tidak benar-benar mengalahkan orang-orang ini, dia tidak akan berpikir untuk meninggalkan negara Qin besar. Akan ada penyesalan abadi yang tersisa di hatinya jika dia melakukannya. Ini mungkin menyebabkan kultivasi pikirannya tidak pernah mencapai kesempurnaan. Lihat, Duan Muking keluar. Cepat, katakan padanya untuk membawa kita ke sisa-sisa sekte Li Api, seseorang dengan penglihatan yang tajam berkata dengan cepat. Mereka melihat istana es persegi perlahan mencair. Duan Muking dan keempat pembantunya dengan cepat berjalan keluar. Bunga es mendalam di gundukan itu telah hilang. Hua Yunfei berkata dengan cemberut, Duan Muking, kamu sudah mendapatkan bunga es yang mendalam. Anda dapat membantu kami untuk membuka sisa-sisa aula cabang Fire Li Sekte, kan? Petik 2. Melihat tatapan cemas di mata semua orang, Duan Muking berkata dengan tenang, terserah kamu. Duan Muking mengulurkan satu tangan dan gundukan itu tertutup es tanpa akhir. Mereka melihat kepingan salju menetes ke gundukan seperti bintang. Setelah beberapa saat, itu berubah menjadi gundukan es. Ledakan. Duan Muking mengepalkan tinjunya dan kemudian gundukan es itu meledak. Pecahan es yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah dengan suara gemerincing. Gundukan asli telah menghilang. Sebuah lubang gelap telah muncul. Lubang itu tampak tak berdasar dan angin dingin bertiup darinya. Ini adalah pintu masuk ke Sekte Li Api. Saya sudah mendapatkan bunga es yang mendalam. Menurut pengaturan kami, saya tidak bisa memasuki sisa-sisa. Jadi, saya pamit dulu. Setelah Duan Muking berbicara, dia segera berbalik dan pergi. Segera, ada orang yang tidak bisa menjaga ketenangan mereka. Mereka berlari menuju lubang. Namun, ketika mereka mencapai lubang, seseorang tiba-tiba berkata dengan keras, Duan Muking, kamu tidak bisa pergi. Jika Anda pergi, Istana Es Mendalam akan pergi bersama Anda. Apakah kita seharusnya melakukan perjalanan melalui Ing Mountain Range? Memang, jika Duan Muking pergi, Istana Es yang mendalam pasti akan mengikuti. Mungkinkah setelah kerumunan itu keluar, mereka harus melakukan perjalanan melalui wilayah inti pegunungan tinta untuk kembali? Meskipun tidak terlalu berbahaya jika mereka berjalan di tanah daripada terbang di langit, bagi orang banyak yang kelelahan yang baru saja datang dari hutan tinta, masih ada bahaya kematian. Bagaimana opsi ini bisa dibandingkan dengan keamanan mengendarai Istana Es Mendalam klan Duanmu? Jika mereka melakukannya, mereka tidak perlu khawatir. Naik ke Istana Es Mendalam setara dengan keselamatan. Kerumunan bereaksi dan dengan cepat setuju, benar, Duan Muking, kamu tidak bisa pergi. Anda harus menunggu kami di luar. Setelah kami keluar, kamu boleh pergi. Duan Muking mengerutkan kening dan menatap dingin pada orang yang berbicara, sejak kapan kamu bisa memerintahku seperti ini? Perjanjian kita sudah selesai. Sekte Li Api ada di bawah, itu tidak ada hubungannya dengan klan Duanmu. Ji Changkong melihat ke lubang tanpa dasar, lalu dia menatap Duan Muking dan berkata, bagaimana dengan ini? Kami bahkan tidak tahu apakah Sekte Li Api ini nyata atau tidak. Bagaimana kalau kamu turun bersama kami? Mengingat ini, sepertinya perjanjian dengan Duan Muking untuknya untuk tidak memasuki sisa-sisa dihancurkan. Namun, mereka tidak bisa menyalahkan Duan Muking, ini adalah perbuatan mereka sendiri. Duan Muking tidak pernah menentang persetujuannya sendiri. Dia hanya menggunakan beberapa trik yang tidak mudah untuk dilihat. Xiao Chen tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan Hua Yunfei, tindakan semua orang telah menguntungkan Duan Muking.
Namun, ini telah membuktikan bahwa sisa itu nyata, tidak perlu diragukan lagi. Bagi Xiao Chen, istana es mendalam klan Duanmu tidak terlalu menarik baginya. Tidak akan ada masalah dengan dia mengandalkan tubuhnya sendiri untuk berjalan keluar dari pegunungan tinta. Meskipun itu akan memakan lebih banyak waktu, tidak perlu terlalu memikirkannya. Xiao Chen hanya bisa memperlakukannya sebagai pelatihan pengalaman. Tiba-tiba, Xiao Chen memperhatikan bahwa Chu Chaoyun telah mencapai tepi lubang tanpa orang lain sadari. Tanpa ragu-ragu lagi, Xiao Chen mengikuti dengan diam-diam. Huci. Sementara kerumunan memasuki jalan buntu, Chu Chaoyun dan Xiao Chen tiba-tiba melompat ke dalam lubang tanpa suara. Mereka telah memasuki sisa sekte Li Api terlebih dahulu. Siapa mereka berdua? Mengapa mereka begitu cepat? Bergerak cepat? Jika tidak, semua hal baik akan direnggut oleh mereka. Petik 2. Sial. Sekrup memikirkan ini. Lebih baik kita bergerak lebih cepat. Pertemuan kebetulan tidak menunggu laki-laki. Petik 2. Tindakan Chu Chaoyun dan Xiao Chen telah mengacaukan kebuntuan. Banyak orang tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Mereka bergegas ke lubang dan melompat ke bawah secepat mungkin, mendorong satu sama lain di sepanjang jalan. Hanya ada beberapa orang yang tetap tenang. Mereka tidak secara impulsif melompat ke bawah. Sebaliknya, mereka menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukan Duanmu King. Belum lagi masalah perjalanan pulang, tanpa memahami apapun tentang sisa-sisa, tidak bijaksana untuk buru-buru turun. Karena Duanmu King telah menemukan sisa-sisa, dia pasti memahami sisa-sisa lebih baik daripada orang lain. Lebih jauh lagi, dengan istana es yang mendalam melindungi mereka, mereka tidak perlu khawatir tentang perjalanan melalui pegunungan tinta. Itu jelas dan mudah dilihat. Sekarang setelah semuanya mencapai tahap ini, mengikuti Duanmu King akan menjadi keputusan yang paling bijaksana. Meskipun mereka tidak benar-benar bersedia, mereka tidak memiliki solusi yang lebih baik. Duanmu King terdiam beberapa saat. Kemudian, dia berkata, tidak masalah. Saya bisa datang dengan semua orang untuk memverifikasi keaslian sisa-sisa sekte Li Api ini. Petik 2. Ini menunjukkan bahwa setelah mereka keluar, semua orang akan memiliki kesempatan untuk naik ke istana es yang mendalam. Terkadang, tidak perlu terlalu jujur tentang hal-hal tertentu. Setiap orang memiliki perasaan aneh di hati mereka saat Duanmu King memimpin mereka, perlahan-lahan melompat ke dalam lubang yang dalam yang gelap. Tanda pisah. Weng, Xiao Chen dan Chu Chaoyun keduanya mendarat di tanah secara bersamaan. Mereka saling melirik dan mengabaikan satu sama lain. Kemudian, mereka mengarahkan pandangan mereka pada pemandangan di depan mereka. Bab 316, Harta Karun Sekte Ikon, Kuali Naga Phoenix. Di depan keduanya ada satu set pintu perunggu polos. Ada dua lampu minyak di setiap sisi gerbang. Api ungu bergoyang di lampu minyak, agak menerangi sekitarnya. Chu Chaoyun tersenyum tipis, menarik, lampu tua masih menyala. Ada kuali besar berkaki tiga yang diukir di atas pintu. Ada naga dan angin terukir di atasnya, menutupinya dengan desain dekoratif. Ada 4 awan api putih di atas kuali. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen melihat api putih, dia merasa itu aneh. Gerbangnya tertutup rapat, itu terasa bersejarah. Dia merasakan aura yang berubah dari dalam. Dong, 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 suara orang mendarat bergema. Para pembudidaya lainnya semua mendarat satu demi satu. Mereka segera menuju ke pintu perunggu besar. Dalam sekejap, kerumunan itu mengubur sosok Xiao Chen dan Chu Chaoyun. Semua orang menatap gambar yang diukir. Banyak yang menghela nafas dengan takjub. Itu benar-benar sisa-sisa sekte Li Api. Kuali berkaki tiga itu adalah harta karun ikon sekte Li Api, Kuali Naga Phoenix. Awan di atas kuali seharusnya adalah Lunar True Flame. Aula cabang ini memiliki 4 awan Lunar True Flame. Sepertinya itu cukup penting. Ya, aula utama sekte Li Api memiliki 9 awan Lunar True Flame. Aula cabang lainnya memiliki jumlah awan yang bervariasi, dari 1 hingga 8. Tempat ini memiliki 4 awan api, ini berarti bahwa ini bukan kelas terendah. Petik 2. Haha, sepertinya Duanmu King tidak berbohong. Namun, bagaimana kita membuka gerbang ini? Bisakah kita mendorongnya hingga terbuka? Orang-orang ini adalah bakat luar biasa dari generasi muda. Banyak dari mereka memiliki buku-buku kuno di perpustakaan klan mereka atau para tetua dengan banyak pengalaman. Mereka bisa langsung mengetahui apa yang dilambangkan oleh ukiran itu. Namun, ketika mereka melihat pintu perunggu yang tertutup rapat, mereka tidak berani melangkah maju untuk mendorongnya terbuka. Kekuatan terbesar dari sekte Li Api adalah penciptaan harta karun rahasia. Pemurnian harta karun rahasia membutuhkan penelitian ke dalam formasi yang relevan. Mungkinkah ada formasi di pintu perunggu ini? Mencoba untuk memaksa mereka terbuka dapat mengakibatkan kematian. Salah satu ahli muda Provinsi Dongming melangkah maju dan berkata, biarkan saya mencoba. Orang ini mengenakan jubah pembudidaya berwarna biru langit. Dia memiliki alis tebal dan mata besar. Dia tinggi dengan punggung yang kuat dan sosok yang kekar. Otot dadanya membuncit, seperti gunung daging kecil. Sebuah pedang tebal tergantung di punggungnya, jelas bahwa dia adalah seorang kultivator yang fokus pada kekuatan. Dia adalah Wen Yanbin. Saya yakin dia adalah yang terkuat di antara mereka yang mengolah tubuh fisik di Provinsi Dongming. Tanpa menggunakan esens, serangan telapak tangannya bisa mencapai 7.500 kg kekuatan.
Pintu perunggu ini beratnya paling banyak 5.000 kilogram. Dia mungkin bisa membukanya. Lebih jauh lagi, dia bahkan mungkin tidak membutuhkan esens. Mungkin saja dia bisa menghindari rebound dari formasi. Kerumunan mengenali Wen Yanbin dan dengan cepat mengantarnya ke depan. Mengingat ada seseorang yang ingin membuka pintu, kerumunan itu tentu saja senang. Wen Yanbin mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di pintu kiri. Dia menggosoknya sebentar sebelum beralih ke pintu kanan, menggosoknya juga. Melihat tidak ada yang istimewa terjadi, dia menenangkan diri dan mengambil napas dalam-dalam. Dia dengan cepat menarik kembali tangan kanannya dan menghantamkannya ke depan di salah satu pintu perunggu besar. Bang! Seluruh ruang bawah tanah bergetar. Namun, pintu perunggu itu tidak bergerak sama sekali. Lagi, teriak Wen Yanbin. Otot-otot lengan kanannya menonjol, dan dia tanpa henti menghancurkan pintu perunggu. Bang! 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 Pukulan terus-menerus bergema di ruang bawah tanah. Kekuatan besar menyebabkan tanah bergetar hebat. Batu berulang kali jatuh dari atap. Namun, pintu perunggu besar itu tetap tidak bergerak, tidak ada tanda-tanda akan terjadi sesuatu. Itu bahkan tidak membuka jejak. Bagaimana ini bisa? Bahkan tidak ada sedikit gerakan. Apakah tidak ada cara untuk membuka pintu ini? Kerumunan berseru dengan takjub saat mereka menyaksikan. Serangan yang konsisten menyebabkan Wen Yanbin menjadi agak pucat. Ini adalah efek dari serangan tubuh fisik. Setidaknya 30% dari kekuatan yang menyerang lawan akan rebound. Setiap serangan telapak tangan Wen Yanbin mengandung kekuatan tidak kurang dari 5.000 kilogram. Ketika kekuatan rebound terakumulasi dan menyerang organ internal dan meridiannya, itu menjadi ancaman. Sejak awal, Wen Yanbin tidak melihat gerakan apapun. Wen Yanbin menguatkan dirinya, ekspresi kekejaman muncul di matanya. Tiba-tiba telapak tangan kanan Wen Yanbin tumbuh lebih besar, dan dia mengepalkan jari-jarinya, mengepalkan tangan dan meninju. Ketika Wen Yanbin meninju, bahkan udara meledak. Pukulan ini membawa kekuatan penuhnya di belakangnya. Itu mencapai 10.000 kilogram kekuatan. Bang! Petik 2. Ada suara keras, dan kekuatan besar memantul kembali. Cedera internal yang sebelumnya ditekan Wen Yanbin meletus. Dia memuntahkan seteguk darah dan terbang kembali. Seluruh ruang bergetar untuk waktu yang lama sebelum perlahan berhenti. Namun, pintu besar itu masih tidak bereaksi. Bahkan tidak ada retakan. Ketika orang banyak melihat Wen Yanbin yang berwajah pucat duduk untuk mengedarkan energinya, mereka tidak bisa tidak merasa cemas. Seseorang berkata, karena kita tidak dapat menggunakan kekerasan untuk membuka pintu ini, mungkin ada semacam saklar di suatu tempat. Setelah kami menemukan saklarnya, kami dapat dengan mudah membukanya. Petik 2. Saya rasa belum tentu demikian. Mungkin kekuatannya belum mencapai tingkat yang dibutuhkan. Mungkin kita harus mencoba menggunakan esens. Duan Muking ada di sini. Biarkan dia melihatnya. Saat orang banyak berdiskusi dengan intens, Duan Muking, Ji Changkong, dan yang lainnya di belakang perlahan berjalan mendekat. Pada saat ini, tidak ada yang mengatakan apapun tentang perjanjian itu. Yang paling penting adalah membuka pintu. Saat Duan Muking muncul, semua orang melihat harapan. Mereka semua menyingkir dan menciptakan jalan yang nyaman bagi Duan Muking untuk mencapai bagian depan kerumunan. Ketika Duan Muking melihat wajah bersemangat semua orang, ekspresinya tidak berubah. Dia hanya memasang ekspresi biasa, dingin dan dingin, dia cantik tanpa jejak emosi manusia. Duan Muking perlahan melangkah ke pintu perunggu besar. Dia meletakkan kedua tangannya di kedua kaki Dragon Phoenix Cauldron, mendorong kelima jarinya ke dalam. Kuali naga Phoenix memiliki 3 kaki. Satu di kiri, dan satu di kanan. Yang ketiga hanya terbentuk ketika dua pintu ditutup dan bertemu di tengah. Apa yang sedang terjadi? Kerumunan bertanya-tanya apakah mereka menyaksikan hal yang salah. Setiap pintu perunggu sekitar 5.000 kilogram. Bagaimana dia bisa mendorong jarinya dengan begitu mudah? Ketika orang banyak melihat dengan hati-hati, mereka menyadari Duan Muking tidak menjulurkan jarinya menggunakan kekerasan. Sebaliknya, ada 5 lubang jari di sekitar setiap kaki kuali. Karena pencahayaan dan ukiran, itu menciptakan trik visual, itu sangat mudah untuk dilewatkan. Berderak, Duan Muking menarik kembali dengan lembut. Pintu perunggu besar, yang mengganggu kerumunan untuk waktu yang lama, yang tidak bisa dibuka oleh Wen Yanbin, bahkan dengan kekuatan 10.000 kilogram, dengan mudah dibuka. Jadi pintu-pintu ini membutuhkan seseorang untuk menarik, bukan mendorong. Saya punya perasaan, komentar seseorang di belakang. Wen Yanbin, duduk di tanah dan hampir sepenuhnya pulih, menjadi sangat marah sehingga dia hampir muntah darah lagi ketika dia mendengar ini. Kemudian, dia memikirkan tindakan awalnya. Itu sangat bodoh. Sebuah aula besar muncul di hadapan semua orang di dekat ambang pintu. Dalam sekejap, semua orang bergegas masuk, meninggalkan embusan angin. Ada lorong di tengah aula. Pilar batu berdiri di setiap sisi. Seorang prajurit berbaju besi berdiri di antara setiap pilar, ujung pedangnya bertumpu di tanah. Saat dicermati dengan ama, tempat ini tidak tampak rusak. Itu tampak tidak terpengaruh oleh ribuan tahun yang telah berlalu. Xiao Chen menyentuh pilar batu. Rasanya halus saat disentuh, tidak ada bekas debu seperti sudah dibersihkan secara konsisten. Di ujung gang duduk singgasana merah. Ada seorang prajurit dengan baju besi emas di atasnya.
Berdiri di setiap sisi takhta adalah dua prajurit dengan baju besi perak. Sebuah pedang berselubung tergantung di pinggang mereka. Xiao Chen memandang prajurit dengan baju besi emas. Armor emas benar-benar menutupi prajurit itu, topeng emas menyembunyikan wajahnya. Matanya tampak kosong dan kosong. Namun, tatapannya menciptakan perasaan yang tidak masuk akal. Namun, itu jelas merupakan benda mati, itu agak kontradiktif. Xiao Chen memeriksanya dan menemukan bahwa itu benar-benar benda mati. Itu berisi bagian logam. Jadi, dia menarik pandangannya. Tempat ini seharusnya menjadi aula utama cabang Sekte Li Api. Saya harus mencapai bengkel penyulingan dan perpustakaan mereka. Hal-hal yang baik harus ada. Xiao Chen berpikir dalam hati. Tatapannya menyapu aula, mencari jalan lain. Ekspresi gembira muncul di wajah 50 atau 60 orang. Mereka mengaduk-aduk tempat itu, berharap menemukan sesuatu yang berguna. Jika mereka menemukan harta karun rahasia, itu akan lebih baik. Prajurit lapis baja ini bisa menjadi boneka tempur khusus Sekte Li Api. Aku ingin tahu apakah mereka masih bisa digunakan. Beberapa tahun yang lalu, Paviliun Linlang melelang satu dan berhasil mendapatkan keuntungan setinggi langit, kata seseorang dari Royal Courts. Ketika semua orang mendengar orang ini, mereka dengan cepat mengesampingkan apa yang mereka lakukan dan bergegas menuju prajurit lapis baja. Beberapa mengambil pedang, dan yang lain mencoba melepas helm mereka untuk melihatnya. Puci, puci. Saat kerumunan menyelidiki prajurit lapis baja, semua prajurit lapis baja mulai bergerak. Ini memulai kerumunan, menyebabkan mereka berhamburan. Kakak, semua prajurit lapis baja menghunus pedang mereka secara bersamaan. Lampu pedang melintas ke arah kerumunan, menyerang. Mereka masih bisa digunakan. Kami membuatnya kaya kali ini. Prajurit lapis baja ini benar-benar utuh. Mereka bisa mendapatkan harga setinggi langit, kultivator dari istana kerajaan yang berbicara sebelumnya berseru. Ketika orang banyak mendengar kata-katanya, semangat juang mereka segera bangkit. Mereka menuju ke 20 prajurit lapis baja, meluncurkan serangan mereka juga. Prajurit lapis baja memiliki kekuatan yang setara dengan Martial Saint kelas rendah dan bisa menembakkan pedang Qi yang agak redup. Namun, karena mereka mekanis, mereka tidak memiliki kekuatan hidup. Mereka tidak bisa ditembus dan tidak memiliki rasa sakit. Meskipun memiliki keunggulan dalam jumlah, kerumunan tidak dapat menaklukkan prajurit lapis baja ini dalam waktu singkat. Karena Xiao Chen berdiri lebih jauh, para prajurit lapis baja tidak menyerangnya. Selanjutnya, prajurit lapis baja memiliki jumlah yang lebih sedikit. 3 atau 4 pembudidaya mengepung setiap prajurit lapis baja. Adegan itu cukup kacau. Xiao Chen tidak bisa diganggu untuk ambil bagian. Dia mengalihkan pandangannya kembali ke prajurit lapis baja emas yang duduk di singgasana merah. 10 orang yang melawan kepala api merah sebelumnya, serta Duan Muking, tidak bergerak. Mereka semua sama-sama menatap ketiga boneka di atas tahta. Tidak ada alasan khusus untuk ini. Kekuatan tempur prajurit lapis baja tidak tinggi. Mereka tidak memiliki ketertarikan apapun kepada mereka. Sejak mereka datang ke harta karun ini, tentu saja, mereka memiliki harapan yang lebih tinggi. Hu Qi, 11 orang, selain Xiao Chen, bergerak pada saat yang bersamaan. Mereka mendorong dari tanah dan dengan cepat menuju tahta merah. Mereka semua melepaskan serangan yang terdiri dari berbagai lampu berwarna, itu cantik. Weng. Kemudian, 2 prajurit lapis baja perak di sebelah tahta merasakan aura 10 orang, mereka membuka mata kosong mereka. Cahaya merah muncul di mata mereka, dan mereka tiba-tiba hidup kembali. Bab 317, Boneka Tempur. 2 helai pedang perak Qi menerobos udara dan menuju 3 orang paling depan. Lampu pedang perak sangat cemerlang. Pedang Qi yang sangat tebal. Ini hampir setara dengan puncak Martial Saint. Xiao Chen berkata, agak heran, saat dia melihat 2 pedang Qi. Meskipun Xiao Chen juga ingin mendapatkan 3 boneka, jelas bahwa boneka yang berbeda sedikit. Jika dia harus bersaing dengan yang lain, dia akan melelahkan dirinya sendiri. Sisa-sisa Sekte Li Api tidak akan terbatas pada beberapa item ini. Itu jauh dari waktu untuk keluar semua. Sama seperti Xiao Chen merenung, cahaya dingin terbang ke arahnya. Dia mendorong tanah dan mundur beberapa puluh meter. Ketika Xiao Chen melihat, dia melihat bahwa itu adalah seorang prajurit lapis baja. Setelah melukai seorang kultivator, ia keluar dari pengepungan dan menuju Xiao Chen. Xiao Chen mempertahankan ekspresi tenang. Dia tersenyum lembut, tepat pada waktunya. Saya ingin melihat trik di balik boneka tempur ini. Kong, kong, tubuh berat prajurit lapis baja itu melompat ke tanah. Setiap langkah yang diambil menciptakan dentang merdu. Menggambar pedang. Dia menggambar lunar shadow saber dengan suara, kakak. Xiao Chen mengayunkan pedangnya, tampak seperti sambaran petir yang melolong. Kecepatan dan kekuatannya berada di puncaknya. Kemudian, dia memukul pedang prajurit lapis baja besi di tangannya. Itu terlalu lemah, prajurit lapis baja ini tidak memiliki banyak nilai. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan menyarungkan lunar shadow sabernya. Xiao Chen maju 1 langkah dan memiringkan kepalanya, dengan mudah menghindari serangan prajurit lapis baja itu. Dia mengepalkan tinjunya dan meninju dengan keras. Ledakan, ledakan, ledakan. Prajurit lapis baja itu mundur 3 langkah. Kekuatan berat menyebabkan baju besinya bergetar.
Itu membuat suara berderak yang membosankan. Pukulanku sekarang bisa mencapai 10.000 kilogram kekuatan. Itu bisa menahan salah satu pukulanku tanpa hancur berkeping-keping. Pertahanannya tidak buruk. Xiao Chen dengan acuh tak acuh mengevaluasi dalam hatinya. Dia dengan santai mundur selangkah dan menghindari serangan prajurit lapis baja itu lagi. Xiao Chen sudah tepat di depan dinding. Dia tidak berencana untuk terus mundur. Dia hanya mempertahankan posisinya. Dia memegang lunar Shadow Saber di tangan kirinya dan meluruskan jari-jari tangan kanannya, menggunakannya sebagai pedang. Kemudian, dia dengan mudah memblokir serangan prajurit lapis baja itu. Kecepatannya tidak memadai, itu hampir mencapai setengah kecepatan suara. Namun, posturnya cukup teratur dan metodis. Tampaknya mengandung sisa-sisa beberapa teknik tinju. Pendahulu dari Sekte Li Api adalah jenius. Mereka berhasil memasukkan teknik bela diri ke dalam boneka tempur. Xiao Chen dengan mudah bertukar gerakan dengan prajurit lapis baja besi. Setelah beberapa lusin pertukaran, dia memiliki pemahaman yang lengkap tentang kekuatan prajurit lapis baja besi itu. Kecepatannya setara dengan Martial Saint kelas medial, kekuatannya setara dengan Martial Saint kelas rendah. Pertahanannya mencengangkan. Secara keseluruhan, kekuatan tempurnya secara keseluruhan setara dengan Martial Saint kelas medial puncak. Namun, sumber energinya harus dibatasi. Itu tidak bisa bertarung tanpa batas. Ketika habis, itu akan menjadi tumpukan besi tua. 3 orang yang mengelilingi prajurit lapis baja ini sebelumnya benar-benar tercengang. Mereka telah menggunakan semua kekuatan mereka sebelumnya dan hampir tidak bisa menekan prajurit lapis baja ini. Ini karena pertahanan prajurit lapis baja itu terlalu mengerikan. Namun, Xiao Chen dengan mudah memainkannya di tengah telapak tangannya, meski hanya menggunakan satu tangan dan tidak bergerak. Bang! Xiao Chen berteriak. Dia tidak bisa diganggu untuk terus bermain. Dia meninju dengan 60% kekuatannya. Kekuatannya langsung melonjak menjadi 12.500 kg kekuatan. Prajurit lapis baja itu ambruk ke tanah. Itu berjuang sejenak sebelum berhenti bergerak sepenuhnya. Setelah beberapa saat, Xiao Chen membungkuk dan membalikkan prajurit lapis baja itu. Ada pintu besi kecil yang tertutup rapat di punggungnya. Pintu besi itu tertutup rapat, tidak ada cara untuk membukanya. Xiao Chen menemukan sepotong logam yang menonjol di sampingnya. Tanpa ragu, dia menekannya. Kakak, 2 pintu logam segera terbuka, memperlihatkan lekukan. Ada batu roh kelas rendah di dalamnya. Ketika Xiao Chen menghitung, ruang itu berisi 20. Namun, batu roh itu redup, hampir tidak ada perbedaan dari batu biasa. Mereka kehabisan energi spiritual. Jadi begitulah cara mereka bekerja, pikir Xiao Chen dalam hati. Mereka menggunakan batu roh sebagai sumber energi, ini sangat dekat dengan apa yang saya harapkan. Jika ditenagai oleh batu roh kelas medial, mungkin kekuatannya akan meningkat. Ketika 3 orang sebelumnya melihat tindakan Xiao Chen, mereka langsung bereaksi. Mereka menemukan boneka tempur ini terlebih dahulu. Pada akhirnya, Xiao Chen bertindak seolah-olah itu miliknya. Kamu mencari kematian. Beraninya kau merebut barang-barangku. Betapa cerobohnya. Salah satu dari mereka mendengus dingin. Dia meretas Xiao Chen dengan pedangnya. 2 lainnya tidak lebih lambat, mereka membuat gerakan mereka hampir bersamaan. 3 lampu pedang diluncurkan ke Xiao Chen dengan aura sengit. Xiao Chen mendongak. Tidak ada fluktuasi di matanya yang tenang. Dia tampak acuh tak acuh seperti dia tidak tertarik, ketiganya terlalu lemah. Ukui yang berkilauan. Xiao Chen menggambar pedang lunar shadow dengan kecepatan kilat. Dia menjentikkan pergelangan tangannya 3 kali. 3 helai pedang ungu Qi, sepadat milik Raja Bela Diri, terbang keluar. Mereka menghancurkan gerakan yang dilakukan 3 orang itu. Senjata di tangan mereka tidak bisa menahan tekanan dan hancur. Bang! 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 Kekuatan pedang Qi tidak berkurang saat terus terbang ke depan, menabrak perisai esens mereka dan menciptakan luka mengerikan di dada mereka. Darah segera menyembur keluar. Ketiganya jatuh ke tanah, dan kekuatan pukulan itu menghempaskan mereka jauh ke belakang. Mereka jatuh dengan menyedihkan. Namun, ini adalah hasil dari belas kasihan Xiao Chen. Jika serangan itu mengandung guntur, 3 helai pedang Qi bisa dengan mudah memotongnya menjadi 2. Pada titik ini, Xiao Chen bisa membunuh Martial Saint yang belum memahami keadaan, bahkan Martial Saint kelas superior. Dia hanya selangkah lagi menjadi tak tertandingi dalam ranah Martial Saint. Cepat pergi. Kami tidak mampu memprovokasi orang ini. 3 orang di tanah mengabaikan luka mereka dan melarikan diri ketika mereka melihat tatapan mengerikan Xiao Chen. Melihat mereka sudah pergi, Xiao Chen tidak bisa diganggu untuk mengejar mereka. Dia mengalihkan pandangannya kembali ke batu roh kelas rendah dan mengungkapkan tatapan penasaran. Aku harus membawa mereka keluar untuk melihat dengan tepat apa yang ada di dalamnya. Xiao Chen berkata dengan lembut. Kemudian, dia membuang batu roh, satu persatu. Akhirnya, di bagian bawah lekukan, dia melihat jarum yang menonjol. Setelah ragu-ragu sebentar, Xiao Chen menyentuhnya dengan jari telunjuknya. Dia merasakan sedikit rasa sakit. Sulaman segera merobek kulit. Ketika bersentuhan dengan darahnya, sejumlah besar informasi dengan cepat muncul di benak Xiao Chen. Informasinya sangat luas dan kacau seperti lautan, membuat Xiao Chen sakit kepala. Namun, itu tidak berlangsung lama. Setelah 3 napas,
sakit kepala menghilang. Setelah memilah-milah informasi, pikiran Xiao Chen perlahan menerimanya. Teknik pedang awan mengalir, teknik tinju puncak bela diri, air mengalir abadi, ringkasan teknik bela diri muncul di benak Xiao Chen. Xiao Chen bereaksi terhadap mereka. Ini adalah teknik bela diri yang digabungkan menjadi prajurit lapis baja. Ada teknik tinju, teknik kaki, teknik gerakan, teknik pedang, teknik tombak, semuanya ada. Akhirnya, semua informasi menghilang. Xiao Chen merasakan kemauan yang lemah meluncurkan dirinya ke arahnya. Namun, pikirannya menelannya. Ini harusnya adalah surat wasiat yang ditinggalkan oleh tuan sebelumnya dari prajurit lapis baja besi itu. Karena sudah lama, itu menjadi sangat lemah. Langkah selanjutnya adalah memasukkan keinginan saya sendiri ke dalamnya. Petik 2. Xiao Chen mengendalikan kesadarannya dan mengulurkannya ke lengannya. Kemudian, dia memasukkannya ke dalam bagian dalam prajurit armor besi, mencap keinginannya sendiri di atasnya. Xiao Chen menarik jarinya. Dia segera merasa seolah-olah dia telah mendapatkan klon. Namun, klon ini belum bisa bergerak. Xiao Chen mengeluarkan batu roh kelas rendah dari cincin semestanya dan memasukkannya ke dalamnya. Kemudian, dia menutup pintu logam kecil di belakang prajurit lapis baja besi. Dengan pikiran, prajurit lapis baja itu berdiri. Xiao Chen mencoba mengendalikan prajurit lapis baja itu, kontrolnya sangat sederhana. Metode pertama adalah mengendalikannya seolah-olah dia mengendalikan lengannya sendiri. Metode lainnya adalah kontrol otonom. Dia bisa mengunci musuh dan membiarkan prajurit lapis baja itu menyerang sendiri. Xiao Chen mencoba mengunci pilar batu, dan segera bergegas ke sana. Begitu Xiao Chen menetapkan target, dia tidak perlu khawatir lagi. Xiao Chen tersenyum lembut dan berkata, orang-orang Firely Sekte benar-benar jenius. Mereka bahkan berhasil mencapai ini. Mereka tidak hanya mewarisi metode pemurnian harta karun rahasia era kuno, tetapi mereka juga menemukan metode alternatif untuk membuat harta karun rahasia seperti boneka tempur ini. Akhirnya, beberapa prajurit lapis baja kehabisan energi. Selain beberapa yang telah dihancurkan, orang lain mengambil kendali atas mereka. Sepertinya masalah energi spiritual adalah kelemahan terbesar dari boneka tempur. Jika yang terlemah ini tidak ada, boneka tempur ini akan sempurna. Xiao Chen mengalihkan pandangannya ke atas. Kedua prajurit lapis baja perak itu tirani seperti sebelumnya. Mereka mengacungkan pedang mereka, dan pedang tajam mereka menjulur ke udara. Mereka bahkan membelah udara. 10 orang berada dalam pertarungan yang intens. Segala macam teknik bela diri dan senjata ki menyerang tubuh lawan mereka. Namun, boneka tidak memiliki rasa sakit, mereka tidak bisa merasakannya. Sebuah adegan aneh terjadi. Prajurit lapis baja perak, yang hanya sekuat orang suci bela diri kelas superior puncak, menekan 10 orang suci bela diri puncak dengan kultivasi yang dalam. Tentu saja, 10 orang ini juga tahu bahwa, dengan menghabiskan esens lawan mereka, mereka bisa mengalahkan lawan mereka. Mereka hanya perlu menyeret keluar pertarungan. Tidak perlu menggunakan terlalu banyak usaha. Namun, musuh sebenarnya bukanlah prajurit lapis baja. Sebaliknya, itu adalah rekan, yang mereka lawan bersama. Tidak ada tanda-tanda prajurit lapis baja perak yang menghabiskan energi spiritual mereka. Sepertinya mereka mungkin memiliki batu roh kelas medial, pikir Xiao Chen dalam hati. Karena prajurit lapis baja perak dapat dihidupkan kembali, prajurit lapis baja emas di atas tahta juga dapat dihidupkan kembali dan digunakan juga. Karena yang perak setara dengan Martial Saint puncak, yang emas setara dengan Martial King. Itu adalah raja bela diri yang tidak bisa merasakan sakit atau kelelahan saat bertarung. Semua orang mengerti implikasi dari ini. Memperolehnya akan secara signifikan meningkatkan kekuatan mereka. Dalam pertarungan berikut untuk harta karun rahasia dalam Sekte Li Api, itu akan menjadi kartu truf yang bagus. Kemungkinan 10 orang ini tidak menggunakan kartu truf mereka untuk berurusan dengan dua prajurit lapis baja perak karena prajurit lapis baja emas di atas tahta. Bakat luar biasa yang berhasil menaklukkan para prajurit lapis baja semua merasakan peningkatan kepercayaan diri mereka. Mereka bahkan berpikir mereka bisa mengalahkan prajurit lapis baja emas sendirian. Jika dibandingkan dengan 10 jenius iblis, mereka mungkin lebih lemah. Namun, dengan prajurit lapis baja besi, mereka mungkin memiliki peluang saat memancing di perairan yang bermasalah. Tatapan mereka tertuju pada prajurit lapis baja emas yang duduk di singgasana merah. Mereka hanya menunggu prajurit lapis baja emas bangun sebelum mengambil tindakan. Bab 318, menekan semua orang. Mata Xiao Chen berbinar, tatapannya juga tertuju pada prajurit lapis baja emas ini. Seperti yang lain, dia juga cukup tertarik dengan prajurit lapis baja emas ini. Namun, pikiran Xiao Chen melangkah lebih jauh dari yang lain. Bahkan jika dia berhasil mendapatkan prajurit lapis baja emas, membuatnya mengenalinya sebagai tuannya akan menjadi masalah. Proses bagi prajurit lapis baja besi untuk mengenali seorang master membutuhkan 3 napas waktu. Prajurit lapis baja emas pasti akan mengambil lebih banyak. Poin kuncinya adalah bagaimana memastikan yang lain tidak akan menyerangnya selama periode ini. Saya harus memikirkan cara untuk mundur sesegera mungkin. 2 pintu keluar di belakang tahta menarik perhatian Xiao Chen. Sebuah ide melintas di benaknya, lalu dia diam-diam menjauh.
Xiao Chen memanfaatkan momen ketika tatapan semua orang terkunci pada pertarungan prajurit lapis baja perak dan tahta merah. Xiao Chen menghindari perhatian semua orang dan dengan cepat menuju pintu keluar. Setelah 10 menit, Xiao Chen diam-diam kembali ke aula, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Pedang ki dari dua prajurit lapis baja perak sudah semakin redup. Sepertinya itu tidak bisa bertahan lebih lama. Saat prajurit lapis baja perak jatuh, prajurit lapis baja emas akan terbangun. Pada saat itu, pertempuran yang sebenarnya akan dimulai. Helai rambut putih muncul di seluruh rambut hitam Duan Muking. Jelas dia memulai mantra es mendalam. Sosok merah muncul di belakang Hua Yunfei. Dia samar-samar terlihat, dan pedangnya memancarkan cahaya pedang merah yang aneh. Mata Ji Changkong dipenuhi bintang. Sungai bintang yang gemerlap muncul di sekelilingnya, perlahan memancarkan cahaya lembut. Bintang-bintang semuanya sangat terang kecuali satu, bintang yang mewakilinya gelap dan tidak memancarkan cahaya. Guyi Markis mengenakan battle armor emas dan memegang Sky Splitting Sword. Dia memasang ekspresi serius dan tegas. Ki yang luar biasa berkumpul di satu titik di dahinya. Tatapan Xiao Chen beralih ke Chu Chaoyun. Dia sangat riang dan memiliki ekspresi yang sangat tenang. Namun, Xiao Chen bisa merasakan senjata suci di punggung Chu Chaoyun terus mengumpulkan aura tak terbatas. Itu bahkan sedikit bergetar, tampaknya sangat bersemangat. Itu hanya menunggu saat itu ditarik, menarik perhatian semua orang. Para pembudidaya lainnya bersiap untuk pertempuran juga. Mereka mengendalikan prajurit lapis baja mereka untuk menarik senjata mereka dan melepaskan aura mereka tanpa menahan diri. Untuk sesaat, semua orang di dalam aula berkomplot satu sama lain. Mereka semua melepaskan aura mereka tanpa henti. Namun, itu sangat tenang. Ini adalah ketenangan sebelum badai. Selain suara pedang ki dari prajurit lapis baja perak, hanya napas berat dari kerumunan yang bergema di aula. Konsentrasi semua orang naik ke puncaknya. Mereka semua menatap prajurit lapis baja emas yang duduk di atas tahta. Keinginan gila menutupi pandangan mereka. Akhirnya, energi spiritual dari dua prajurit lapis baja perak habis, dan mereka jatuh ke tanah. Begitu mereka jatuh, mata kosong prajurit lapis baja emas itu tiba-tiba memancarkan cahaya emas. Itu berdiri dari tahta. Sial, sial, armor prajurit lapis baja emas mengeluarkan dentang logam saat bagian-bagiannya saling bertabrakan. Suara-suara itu bergema di aula tanpa henti. Itu menarik pedang emas di pinggangnya. Seketika, aura, tidak kalah dengan Raja Bela Diri kelas rendah, dipancarkan ke sekeliling dari tubuhnya. Namun, tepat pada saat ini, gerakan pembunuhan, yang disiapkan oleh 10 orang, dilepaskan tanpa menahan diri. Permainan pedang astral, mengumpulkan bintang. Ji Changkong berteriak dan melepaskan cahaya yang sangat terang dari pedangnya. Bintang yang mewakilinya di sungai yang bersinar itu segera menyala dengan cahaya yang terang. Kepemilikan jiwa darah, kematian berdarah di bawah surga. Hua Yunfei berteriak dengan marah. Sosok merah samar yang terlihat di belakangnya memadat dan menyatu ke dalam tubuhnya. Matanya berubah merah, dan senyum yang muncul di wajahnya tampak menyeramkan. Aura Hua Yunfei meningkat. Cahaya merah datang dari pedangnya seolah-olah sedang melanda dunia. Pemecah es mendalam, nol mutlak. Rambut hitam Duan Muking langsung berubah menjadi seputih salju. Matanya kehilangan semua jejak emosi manusia seperti peri yang tidak berperasaan dari surga. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Suhu di sekitarnya turun. Dinginnya menembus tulang dan menembus jiwa. Guyi Markis, Ying Xiao, tidak mengatakan apa-apa. Dia melambaikan senjata sucinya, dan riak samar muncul di hukum langit dan bumi. Dia mengarahkan kekuatan Tao Surgawi untuk menyerang prajurit lapis baja emas. 10 jenius iblis membuat gerakan mereka, satu demi satu. Cahaya dari semua warna dilepaskan ke udara. Banyak pembudidaya yang berencana untuk berpartisipasi dikirim terbang oleh gelombang kejut. Serangan mengerikan ini menyimpan kekuatan untuk waktu yang lama. Bahkan Martial King kelas medial akan mati di tempat, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menghindar. Reaksi Xiao Chen sangat cepat. Saat dia bersiap untuk mengeksekusi Lightning Evasion, dia tiba-tiba berhenti dan menatap tahta merah. Begitu prajurit lapis baja emas berdiri, tahta merah tampaknya telah naik sekitar 0,66 cm tanpa alasan apapun. Selanjutnya, Xiao Chen bisa merasakan energi mental yang kuat keluar. Apa yang sedang terjadi? Apakah saya salah lihat? Xiao Chen bertanya-tanya dengan ragu. Saat Xiao Chen merasakan keraguannya, 10 serangan puncak martial science menyerang prajurit lapis baja emas pada saat yang sama. Ada suara yang sangat keras, dan energi yang mengerikan meledak dari atas tahta. Ledakan. 12 pilar aula tiba-tiba hancur. Para pembudidaya di bawah mereka tidak bisa menghindar tepat waktu. Gelombang kejut melanda mereka semua. Mereka memuntahkan darah dan jatuh dengan menyedihkan ke tanah. Seluruh aula bergetar hebat. Batu-batu berjatuhan tanpa henti dari atas seperti hujan. Aula hampir runtuh, debu ditendang ke udara. Semua orang melarikan diri saat batu-batu itu menimpa mereka. Aula langsung menjadi sangat kacau. Di tengah kekacauan dan udara berdebu ini, cahaya keemasan tiba-tiba menyala. Itu menyilaukan seperti matahari, begitu cemerlang sehingga mengejutkan semua orang. Chu Chaoyun yang diam telah bergerak.
Riak emas muncul di udara seolah-olah seluruh ruang diiris terpisah. Dalam waktu singkat, dia telah menekan serangan puncak dari 9 lainnya. Mereka semua terlempar. Ini adalah kekuatan Chu Chaoyun. Saat dia menarik senjata sucinya, dan cahaya pedang menyala, kekuatannya menekan semua orang. Meskipun menderita kerugian menembak terlambat, kekuatan seperti itu tidak dapat ditutupi. Bang! Chu Chaoyun menangkap prajurit lapis baja emas, kelelahan oleh lawan-lawannya dalam pelukannya. Dia mengirim serangan telapak tangan ke dinding di belakang singgasana, meledakkan lubang besar di dalamnya. Kemudian, dia melompat turun tanpa ragu-ragu. Serangan telapak tangan ini memperburuk keadaan aula yang bergetar, itu mulai runtuh. Cepat, lari, aula akan runtuh. Jika kamu tidak pergi sekarang, kamu akan mati. Ketika pembudidaya lain melihat betapa buruknya situasinya, mereka mengeksekusi teknik mereka untuk melarikan diri, dengan cepat meninggalkan aula. 9 orang yang dilemparkan oleh Chu Chaoyun tidak ragu-ragu. Mereka mengungkapkan ekspresi marah saat mereka mengikuti Chu Chaoyun melalui lubang di dinding. Ledakan, 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 aula yang megah dan bermartabat benar-benar runtuh. Batu-batu besar jatuh dari langit-langit dengan gemuruh, mengguncang tanah. Seolah-olah langit telah runtuh. Setelah waktu yang lama, aula yang bising menjadi sunyi. Aula yang semula sempurna berubah menjadi puing-puing. Aula itu sangat bobrok, dinding rusak dan pilar runtuh berserakan di tanah. Debu memenuhi seluruh ruangan, asap membumbung keluar. Kakak, pilar-pilar batu dan bebatuan memenuhi tempat itu. Fragmen batu jatuh dengan cepat, dan seorang prajurit lapis baja yang sangat rusak berdiri. Xiao Chen berbaring di tanah, tubuhnya tertutup debu. Dia berdiri tanpa cedera. Xiao Chen memandang prajurit lapis baja besi yang rusak dan tersenyum sedikit. Dia berkata, pertahanan prajurit lapis baja memang mengejutkan. Itu berhasil memblokir semua batu besar yang jatuh dari langit-langit dengan sempurna. Sayangnya, sepertinya itu akan pecah. Petik 2. Menggelengkan kepalanya sedikit, Xiao Chen melihat puing-puing yang kosong dari kehidupan manusia. Dia mengarahkan pandangannya ke singgasana merah yang dipenuhi debu. Kemudian, dia berjalan dengan tatapan tegas di matanya. Xiao Chen menginjak pecahan batu dan ubin yang pecah saat dia berjalan ke singgasana merah. Dia tidak terburu-buru. Dia melihat sekelilingnya terlebih dahulu, memastikan tidak ada orang di sekitarnya. Baru saat itulah dia berjalan kembali ke tahta. Saat Xiao Chen bersiap untuk memeriksa tahta, dia melihat seorang prajurit lapis baja perak terkubur di puing-puing dari sudut matanya. Xiao Chen mengirimkan angin palem dan membersihkan puing-puing, memperlihatkan boneka tempur perak. Selain tertutup debu, mereka secara mengejutkan tidak rusak. Sepertinya pertahanan prajurit lapis baja perak itu lebih baik daripada Raja Bela Diri kelas rendah biasa. Dibandingkan dengan prajurit lapis baja besi, itu jauh lebih kuat. Xiao Chen menyapukan tangannya ke udara, meniupkan semua debu ke prajurit lapis baja perak itu. Kemudian, Xiao Chen membungkuk dan membuka pintu di belakang seorang prajurit lapis baja perak. Seperti yang telah diantisipasi sebelumnya, para prajurit lapis baja perak menggunakan batu roh kelas medial. Seperti sebelumnya, ada 20 di dalamnya. Xiao Chen mengeluarkan semua batu roh kelas medial yang kelelahan dari indentasi sebelum menghapus wasiat pemilik sebelumnya. Kemudian, dia memulai proses membuatnya mengenali tuan barunya. Proses ini memakan waktu total 5 menit sebelum Xiao Chen dapat mencetak surat wasiatnya. Setelah beberapa saat, kedua prajurit lapis baja itu mengenali Xiao Chen sebagai tuan mereka. Setelah dia mengisinya dengan batu roh kelas medial, mereka segera memulihkan energi mereka. Mereka mengayunkan pedang mereka dan pedang tajam Qi menyapu puing-puing. Kemanapun mereka lewat, pilar dan dinding yang rusak hancur menjadi batu-batu kecil. Xiao Chen mengangguk puas. Dengan 2 prajurit lapis baja perak dan prajurit lapis baja besi yang rusak, dia seharusnya hampir tidak mampu menghadapi prajurit lapis baja emas Chu Chaoyun. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan mengarahkan pandangannya kembali ke tahta merah. Dia mengendalikan 3 boneka tempur untuk menjauhkan batu besar dari tahta. Setelah itu, Xiao Chen menyapu udara dengan tangannya dan meniup semua debu dari singgasana. Tahta merah muncul dalam visi Xiao Chen dalam bentuk yang lengkap. Seluruh tahta terdiri dari bahan merah misterius. Xiao Chen menyentuh tanda di atasnya dan merasa itu sangat aneh ketika dia mencoba mencari tahu bahan apa itu. Itu bukan logam atau kayu spiritual. Itu juga bukan batu. Itu sangat berat dan dingin untuk disentuh. Kemudian, Xiao Chen teringat kilatan energi mental darinya. Xiao Chen meletakkan satu tangan di sandaran tangan, dan perlahan-lahan memasukkan sens spiritualnya ke singgasana melalui lengannya. Bab 319, Niat untuk Pembantaian. Ledakan. Saat sens spiritual Xiao Chen memasuki tahta, ledakan hebat terdengar di samping telinganya. Pikirannya berdengung, dipenuhi dengan niat tak terbatas untuk membantai. Niat mengerikan ini seperti lautan merah yang luas. Itu bergabung ke setiap neuron di pikiran Xiao Chen. Xiao Chen tidak bisa menahan niat membunuh ini. Matanya langsung berubah menjadi merah. Rambut hitamnya berkibar, dan wajahnya yang halus terpelintir, seram dan mengerikan, dia menjadi iblis pemakan manusia. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Chen ketakutan. Dia ingin melepaskan, tetapi kekuatan besar menarik tangannya ke bawah, dia tidak punya cara untuk melepaskannya.
Aku tidak bisa terus seperti ini. Jika niat untuk pembantaian ini sepenuhnya mengambil alih kehendak saya akan kehilangan semua rasionalitas. Aku akan berubah menjadi Raja Iblis pembunuh sejati. Niat ini terlalu mengerikan. Xiao Chen mengedarkan mantra surgawi guntur ungu dan melindungi dantiannya. Dia menenggelamkan kesadarannya dan melakukan yang terbaik untuk menjaga pikirannya tetap jernih. Lautan niat yang merah tidak terbatas dan luar biasa. Xiao Chen kesakitan saat dia melawan kekuatan ini. Kulitnya menjadi sangat pucat di mana-mana. Pembuluh darah kecil di bawah kulitnya terlihat jelas seperti ingin lepas dan pecah. Perasaan seperti itu beberapa kali lebih menyakitkan daripada pertama kali dia membangunkan Azure Dragon Martial Spirit, itu bukan rasa sakit yang bisa ditanggung manusia. Saat Xiao Chen menyerah pada siksaan, kesadarannya menjadi kabur. Dia tidak bisa lagi menanggungnya, dia melolong kesakitan. Bang, 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 pembuluh darah pecah. Kantong kecil darah langsung menutupi kulit. Xiao Chen berubah menjadi pria berdarah. Menyerah. Terimalah niat tak terkendali untuk melakukan pembantaian. Semua rasa sakit Anda akan segera hilang, dan Anda bahkan dapat memperoleh kekuatan tanpa batas. Saat Xiao Chen berjuang, sebuah suara halus terdengar di benaknya. Suara itu bergema di telinganya, membujuknya untuk menyerah melawan. Sama sekali tidak, Xiao Chen mengatupkan giginya dan mengabaikan suara di kepalanya. Dia menjaga sedikit kejelasan terakhir dalam kesadarannya. Begitu Xiao Chen menyerah melawan, dia akan menjadi budak pembunuhan. Diri aslinya akan benar-benar hilang. Tiba-tiba, Xiao Chen mengingat sesuatu dari kompendium kultivasi. Tahta merah ini seharusnya menjadi harta karun rahasia. Namun, itu bukan harta karun rahasia dari faksi yang benar. Sebaliknya, itu adalah harta karun rahasia yang jahat. Penguasa harta karun rahasia ini harus mati, taunya tersebar. Namun, niat jahat di harta karun rahasia belum hilang. Setelah sekian lama, wasiat ini seharusnya tidak terlalu kuat. Saya hanya dipukuli sampai saya tidak tahu harus berbuat apa. Jika kekuatan mentalnya benar-benar lebih kuat dariku, aku pasti sudah lama tertelan. Dengan pikiran, Xiao Chen mengumpulkan semua sens spiritualnya, dan itu berubah menjadi Dewa Emas. Kemudian, ia menuju ke Laut Merah di kedalaman tahta. Saya harus menemukan keinginan itu dan menghancurkannya. Kalau tidak, jika saya hanya bertahan secara pasif, pada akhirnya, saya tidak akan bisa menahannya lagi. Dewa terbang semakin jauh ke dalam ruang mental itu. Lautan yang tak terbatas sepertinya tidak ada habisnya. Namun, Xiao Chen tidak patah semangat, bahkan lautan terbesar pun akhirnya berakhir. Ruang mental tidak berbeda kecuali Xiao Chen menghadapi kaisar kuno sejati. Hanya dengan begitu lautan darah abadi bisa ada. Tidak diketahui berapa lama waktu berlalu. Xiao Chen mengendalikan dewa dan akhirnya tiba di ujung lautan darah. Ada jurang merah tua di sana. Di dalamnya, kepala merah besar terhubung ke laut darah. Itu menatap dewa dari jauh. Kepala merah meraung dan membuka mulutnya yang besar. Itu langsung menelan Dewa Emas. Dewa Emas menutup matanya dan membiarkan darah menutupi dirinya. Setelah beberapa saat, Dewa Emas membuka matanya. Cahaya keemasan bersinar dari matanya dan menembus kepala merah itu. Kepala merah berteriak kesakitan dan menyerah menelan dewa. Itu mundur dengan ngeri. Memang seperti yang saya harapkan. Niat jahat ini sudah sangat lemah. Saya terlalu terburu-buru dan tidak melindungi diri saya dengan baik sebelumnya. Ini memungkinkannya untuk masuk dan menyerang saya sampai saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya akan menganggapnya sebagai pelajaran. Di masa depan, ketika menghadapi sesuatu yang tidak diketahui, saya harus selalu menjaga tingkat kehati-hatian yang tinggi. Cahaya merah di mata Xiao Chen sedikit memudar. Itu tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya. Itu perlahan-lahan dibersihkan. Kepala merah itu mundur ke ruang di atas jurang. Itu dengan penuh semangat melambaikan tangannya, dan tangan darah besar, yang tampaknya menutupi langit, menabrak Dewa Emas. Membunuh. Dewa Emas berteriak, dan pedang panjang dengan cahaya keemasan muncul di tangannya. Itu mengayunkan pedang, dan cahaya keemasan yang bergelombang memotong tangan darah itu menjadi beberapa bagian. Dewa Emas mengarahkan pedang ke langit, dan sebuah cahaya muncul. Kemudian, itu terbelah menjadi beberapa puluh ribu sinar cahaya, jatuh seperti tetesan cairan emas ke lautan darah seperti hujan. Seiring meningkatnya jumlah cairan emas yang terakumulasi di laut, lautan darah melonjak. Segera, itu berubah menjadi lautan emas. Ah, 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 ah. Kepala merah itu bereaksi seolah-olah air melepuh, menangis kesakitan. Ketika laut merah benar-benar berubah menjadi emas, itu benar-benar terputus dari laut, menjadi satu-satunya kepala yang mengambang di udara. Kembali ke kenyataan, mata Xiao Chen tidak lagi merah. Ekspresi menyeramkan itu hilang. Dia sepertinya sudah tenang. Rasa sakit yang menyayat hati itu tidak lagi menyiksanya. Hanya satu kepala kejahatan yang tersisa di ruang mental. Itu tidak punya tempat untuk lari. Ia ingin memasuki laut beberapa kali. Namun, ketika menyentuh laut emas, ia langsung berteriak kesakitan. Selanjutnya, itu bahkan menyusut. Xiao Chen mengendalikan Dewa Emas untuk mengirimkan untaian cahaya pedang. Kepala merah itu bergerak dengan kacau di udara, menghindari cahaya keemasan yang mengerikan. Pada akhirnya, itu hanya harimau kertas, pikir Xiao Chen dalam hati. Dewa Emas memanfaatkan kesempatan ini. Tangan kirinya tumbuh sangat besar dan meraih kepalanya.
Catatan TL, Pepper Tiger, terlihat menakutkan tetapi tidak berbahaya. Jangan bunuh aku, saya dapat mengakui Anda sebagai tuan saya. Kita bisa menandatangani kontrak darah. Aku tidak akan pernah bisa mengkhianatimu. Ada juga rahasia tahta pembantaian ini. Saya akan memberitahu Anda semuanya secara rinci. Petik 2. Setelah penangkapan kepala merah itu, ia memohon tanpa henti. Iblis jahat yang tidak lazim, mengapa aku ingin menahanmu? Xiao Chen mendengus dingin dan segera menghancurkan kepala merah itu. Hal jahat ini sangat licik dan memiliki banyak trik. Siapa yang tahu apakah itu akan menyerangku setelah tumbuh kuat? Sebaiknya jangan disimpan. Adapun rahasia tahta merah ini, saya perlahan akan menyelidikinya. Ini adalah masalah hidup dan mati, sebaiknya lebih berhati-hati. Begitu dia benar-benar menaklukkan kepala merah di ruang mental, pada kenyataannya, tahta merah di bawah tangan Xiao Chen berubah menjadi lampu merah dan memasuki setiap bagian tubuh Xiao Chen. Ketika cahaya telah sepenuhnya mengalir ke tubuh Xiao Chen, semua luka yang disebabkan oleh pembuluh darahnya pecah terlihat dan dengan cepat sembuh. Setelah beberapa saat, mereka telah pulih seperti semula. Semua luka telah hilang. Kulit Xiao Chen halus dan putih, lebih lembut dan halus daripada kulit seorang gadis. Ledakan. Cahaya merah yang mengalir melalui setiap bagian tubuh Xiao Chen berkumpul di dahinya, di antara alisnya. Kemudian, itu berubah menjadi jejak tahta merah seukuran kuku jarinya. Xiao Chen menarik sens spiritualnya dan melihat semua yang terjadi pada tubuhnya. Ada sorot curiga di matanya. Xiao Chen mengangkat tangan kirinya dan memeriksanya dengan cermat. Dia hanya melihat kulitnya, halus dan halus, tangannya begitu indah, itu menakutkan. Itu bukan hanya perubahan signifikan di permukaan. Ketika Xiao Chen mengepalkan tangannya, dia bisa merasakan kekuatan yang luar biasa. Tubuh fisiknya lebih kuat dari sebelumnya. Ketika Xiao Chen memperhatikan prajurit lapis baja yang rusak di samping, dia perlahan berjalan mendekat dan dengan santai meninju dadanya. Kekuatan besar mengalir melalui lengan rampingnya ke 5 jarinya. Kemudian, dia mendengar ledakan keras. Prajurit lapis baja besi yang rusak hancur berkeping-keping. Potongan-potongan logam di dalam armor tersebar di seluruh tanah. Sekarang benar-benar rusak, tidak ada lagi harapan untuk memperbaikinya. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi gembira. Dia berkata, agak tidak pasti, setelah saya mengolah seni memahat tubuh naga dan harimau ke ambang lapisan kelima, tulang harimau tendon naga, menarik gunung dan sungai, pukulan biasa dapat mencapai 10.000 kg kekuatan. Sebuah serangan kekuatan penuh dapat mencapai 15.000 kg kekuatan. Namun, pukulan biasa saya telah mencapai 15.000 kg kekuatan. Mungkinkah, setelah tahta merah ini dimasukkan ke dalam tubuhku, kekuatan fisikku meningkat? Petik 2. Tiba-tiba, Xiao Chen menebak sesuatu. Sejak kekuatannya meningkat, apakah lebih banyak titik akupuntur di lengan kanannya terbuka? Ketika Xiao Chen merasakan titik akupuntur di lengan kanannya, itu seperti yang dia harapkan. Titik akupuntur terbuka telah meningkat menjadi 14. Dia hanya kekurangan 2 acu points sebelum semua 16 acu points terbuka. Aku tidak jauh dari kemunculan Azure Dragon Key yang sebenarnya, kata Xiao Chen bersemangat. Mari kita lihat apakah ada perubahan lain. Xiao Chen mengeluarkan pisau kecil dan dengan lembut memotong lengannya yang seperti batu giok. Segera, luka kecil muncul dan darah mengalir. Namun, tak lama kemudian, keropeng muncul di atas luka. Kemudian, dengan cepat jatuh. Kulit tampak sesempurna sebelumnya, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa ada luka di sana sebelumnya. Tubuh Xiao Chen sekarang memiliki sifat regeneratif alami. Kekuatannya juga menjadi lebih pendiam. Di tubuh, karena dia berlatih, dia memiliki otot yang agak berlebihan dan menonjol. Sekarang, mereka semua telah menyusut. Xiao Chen terlihat normal, tetapi kekuatannya telah meningkat secara signifikan. Apa sebenarnya asal-usul tahta merah ini? Mata Xiao Chen mengandung keraguan saat dia menyingkirkan pisau kecil itu. Xiao Chen menutup matanya dan dengan hati-hati meraba lokasi tahta merah. Di lautan kesadaran di dahinya, singgasana merah melayang di udara, memancarkan kekuatan tertinggi di seluruh lautan kesadaran. Tempat di antara alis adalah sumber dari dunia mental semua pembudidaya. Itu dikenal sebagai lautan kesadaran. Namun, hanya orang dengan kekuatan roh yang kuat yang benar-benar dapat membuka lautan kesadaran mereka. Ketika mengambil benua Tianwu ke dalam perspektif, hanya ketika seseorang mencapai Martial Monarch, seseorang dapat membuka lautan kesadaran mereka. Untuk orang biasa, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membukanya. Oleh karena itu, ini bukan sesuatu yang biasanya mereka pikirkan. Setelah membuka lautan kesadaran mereka, para pembudidaya benar-benar dapat mengolah kekuatan roh. Sebelum ini, pembudidaya hanya memiliki persepsi, mereka tidak memiliki kekuatan roh sejati. Karena mantra surgawi guntur ungu, Xiao Chen bisa mengolah kekuatan roh sejak awal. Oleh karena itu, kekuatan rohnya jauh lebih kuat daripada pembudidaya biasa. Mereka bahkan tidak berada di level yang sama. Namun, Xiao Chen masih jauh dari membuka lautan kesadarannya. Setidaknya, dia belum memenuhi persyaratan di ranah kultivasi. Dia tidak mengharapkan tahta merah ini membuka lautan kesadarannya. Bab 320, Terowongan Rahasia Sempurna, Sebuah Dunia Baru. Xiao Chen tidak pernah serius melihat penggunaan kekuatan roh dalam pertarungan.
Tidak ada metode pengantar. Dia pada dasarnya mengabaikannya dan hanya menggunakan sense spiritual. Xiao Chen tidak bisa melihat manfaat apapun untuk membuka lautan kesadaran untuk saat ini. Jadi dia tidak memikirkannya. Karenanya, dia ingin memanggil tahta untuk memeriksanya terlebih dahulu. Dengan pikiran, tanda tahta merah di antara alisnya menyala dengan lampu merah. Tahta di lautan kesadarannya segera terbang keluar. Hah! Tahta merah melayang di udara. Xiao Chen menemukan bahwa dia sudah duduk di atasnya. Lengannya bertumpu pada sandaran tangan saat dia dengan lembut bersandar di sandaran tahta. Ada awan merah yang bergolak di bawah tahta. Sepertinya alasan tahta bisa mengapung adalah karena awan merah. Xiao Chen merasa tahta merah ini seperti bagian dari dagingnya. Dia merasakan hubungan yang sangat intim dengannya, itu jauh lebih kuat dari apa yang dia rasakan dengan boneka tempur. Tidak ada cara untuk membandingkan keduanya. Mereka hanya pada tingkat yang berbeda. Saat Xiao Chen duduk di singgasana merah, jejak kekuatan penguasa yang tak terkendali dipancarkan ke sekitarnya. Kekuatan penguasa ini dilepaskan secara tidak sadar, bahkan dia tidak merasakannya. Itu hanya jejak kecil dari ruler smite, tetapi aura dan kekuatan yang terkandung di dalamnya menyebabkan seseorang merasa takut di dalam hati mereka. Itu seperti Ki Kaisar. Jika orang biasa merasakannya, mereka akan bersujud di tanah, tidak mampu melawan. Terbang. Xiao Chen melihat ke depan dan mengunci suatu arah. Awan merah membawa tahta dan segera terbang ke arah itu. Dalam sekejap mata, itu bergerak 100 meter. Xiao Chen dengan lembut menepuk sandaran tangan dan bergumam, gerakan biasa dapat mencapai kecepatan suara. Selain itu bukan sepenuhnya kemampuannya. Jika terbang dengan kekuatan penuh, itu harus mencapai 1,5 kali kecepatan suara. Sepertinya saya memiliki pilihan lain untuk melarikan diri di masa depan. Xiao Chen merasa agak bersemangat saat dia mengalami kemampuan terbang dari tahta merah untuk pertama kalinya. Dia terbang di sekitar puing-puing untuk waktu yang lama sebelum berhenti. Hah! Xiao Chen menembus awan merah dan mendarat dengan kuat di tanah. Tanda di antara alisnya menyala merah, dan singgasana merah berubah menjadi seberkas cahaya dan kembali ke lautan kesadaran. Tahta merah ini memiliki banyak rahasia di baliknya. Saya perlahan akan menyelidiki mereka di masa depan, kata Xiao Chen lembut sambil menggosok tanda di dahinya. Tiba-tiba, Xiao Chen teringat sesuatu. Dia mengeluarkan cermin perunggu dari cincin semesta. Kemudian, dia melihat bayangannya sendiri. Tidak ada perubahan pada penampilannya selain kulitnya yang tampak lebih putih. Untungnya, efek dari Sape Shifting Spell masih aktif. Kalau tidak, jika dia terpapar di sini, dia hanya bisa pergi sebelum yang lain. Saat Xiao Chen akan meletakkan cermin, matanya melihat sesuatu. Tanda tahta merah di dahinya tampak seperti setetes darah segar. Hal ini menyebabkan wajah biasa dan halus Xiao Chen untuk memiliki tampilan setan tentang hal itu. Ini akan meninggalkan kesan mendalam bagi siapa saja yang melihatnya. Itu tidak baik, tanda ini terlalu mencolok. Itu akan membuat saya menonjol. Xiao Chen meletakkan cermin tembaga. Kemudian, dia mengeluarkan selembar kain biru untuk menutupi tanda di dahinya. Ketika kain biru menutupi dahinya, itu membuat wajah halus Xiao Chen terlihat tidak begitu jahat dan lebih menyegarkan. Itu tidak begitu menarik lagi, dia sekarang tampak sangat biasa. Namun, wajahnya yang lembut memberikan tampilan yang tulus, membuat seseorang merasa nyaman. Dia memiliki penampilan yang sangat menyenangkan. Setelah Xiao Chen menyiapkan segalanya, dia bermaksud untuk membawa kedua prajurit lapis baja itu pergi. Namun, ia menemukan sebuah lubang di bawah tahta merah. Ini adalah terowongan rahasia yang sangat utuh. Xiao Chen melihat ke bawah lubang dan bergumam, terowongan rahasia di bawah tahta, pasti ada dunia baru di dalamnya. Ayo turun untuk melihatnya. Setelah Xiao Chen berbicara, dia memerintahkan dua prajurit lapis baja perak untuk melompat turun. Kemudian, dia mengikuti mereka. Dengan cara ini, jika ada bahaya, prajurit lapis baja perak bisa memblokirnya. Sekitar 10 menit setelah Xiao Chen pergi, seorang kultivator yang kuat dengan cepat kembali ke reruntuhan. Ekspresi bersemangat memenuhi wajahnya saat dia mencari di daerah itu. Kadang-kadang, pembudidaya yang kuat akan meninju, membersihkan semua debu dan puing-puing di tanah. Orang ini adalah pembudidaya tubuh fisik teratas di Provinsi Dongming, Wen Yanbin. Setelah mencari untuk waktu yang lama, ekspresi cemas muncul di wajahnya. Dia mengutuk, sialan, aku sudah cepat. Saya tidak pergi dengan yang lain untuk mencari harta karun rahasia lainnya. Mengapa saya tidak dapat menemukan dua prajurit lapis baja perak itu? Petik 2. Tiba-tiba, Wen Yanbin melihat sesuatu. Lokasi asli tahta itu kosong. Karena itu, dia dengan cepat berjalan. Ketika Wen Yanbin melihat lubang di bawah tahta yang ada sebelumnya, ekspresinya menjadi gelap. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan cemberut, orang ini pasti telah mendapatkan dua prajurit lapis baja perak. Jika aku mengejarnya, aku mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Lupakan, aku harus pergi dan melihat-lihat dulu. Serangan kekuatan penuh saya dapat mencapai 10.000 kilogram kekuatan tanpa menggunakan esens apapun. Itu diam dan tidak memiliki aura. Saya mungkin memiliki peluang dengan serangan diam-diam. Petik 2. Memikirkan hal ini, Wen Yanbin tidak lagi ragu-ragu. Dia memasang ekspresi tegas dan melompat ke dalam lubang.
Tak lama setelah itu, beberapa kelompok orang kembali ke aula. Tujuan mereka sama dengan Wen Yanbin. Secara alami, mereka tidak menemukan prajurit lapis baja perak. Sebaliknya, mereka menemukan terowongan rahasia. Orang-orang ini tidak ragu-ragu dan melompat, satu demi satu. Terowongan rahasia di bawah tahta jelas bukan jalan keluar biasa. Jika Xiao Chen bisa menyadari itu, yang lain juga bisa. Tanda pisah. Bang, bang, ada dua bunyi keras dan tumpul saat prajurit lapis baja perak mendarat di tanah. Sial, sial, sial. Begitu mereka mendarat, untaian pedangki terbang dari depan dan mengenai prajurit lapis baja perak. Xiao Chen dengan cepat mengeksekusi mantra gravitasi dan memperlambat kecepatan turunnya. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat sebuah terowongan yang luas. Sebuah lampu minyak yang menyala tergantung setiap beberapa meter di sepanjang kedua sisi terowongan. Hal ini membuat terowongan sangat terang. Prajurit lapis baja memadati terowongan. Dengan hitungan kasar, ada beberapa lusin. Untungnya, ada dua prajurit lapis baja perak untuk mengintai di depan. Kalau tidak, seandainya Xiao Chen turun lebih dulu, dia harus menahan banyak serangan. Bahkan dia akan kesulitan mengaturnya. Kedua prajurit lapis baja perak melakukan yang terbaik untuk memblokir banyak prajurit lapis baja besi. Helaian pedang tajam ki terbang kemana-mana, menciptakan banyak suara. Pedang ki prajurit lapis baja besi relatif lemah. Ketika prajurit lapis baja perak menyentuh mereka, mereka pecah. Namun, prajurit lapis baja besi memiliki pertahanan yang agak tinggi. Meskipun prajurit lapis baja perak bisa mematahkan pedang ki lawan mereka, pedang ki mereka tidak bisa menghadapi mereka. Butuh 3 helai pedang ki sebelum mereka bisa menghancurkan kepala prajurit lapis baja besi. Situasinya tampak agak mengkhawatirkan. Xiao Chen tidak ingin membuang waktu. Dia memanggil kembali dua prajurit lapis baja perak dengan pikirannya. Dia memutuskan untuk mengambil tindakan secara pribadi. Bagaimanapun, prajurit lapis baja hanya memiliki kecakapan tempur dari orang suci bela diri kelas medial. Puci, Xiao Chen melepaskan mantra gravitasi dan mendarat dengan cepat. Dia menggambar lunar shadow sabernya dengan kecepatan kilat dan mengirim cahaya ungu ke prajurit lapis baja besi yang bergegas maju, membelahnya menjadi 2. Wukui yang berkilauan. Xiao Chen berteriak dan memasukkan keadaan guntur ke dalam teknik pedangnya. Cabang pohon wukui surgawi ungu berubah menjadi untaian pedang ki yang berkedip-kedip dengan listrik. Pedang ki yang berkedip-kedip melintas oleh sekelompok prajurit lapis baja di terowongan. Bang, bang, bang. Di mana-mana pedang ki lewat, prajurit lapis baja terbelah 2 dan jatuh ke tanah. Wukui berubah menjadi ki. Xiao Chen berteriak lagi dan mengacungkan cahaya pedang. Pohon wukui surgawi kuno muncul entah dari mana. Kemudian, itu langsung berubah menjadi pedang ungu ki yang tak terhitung jumlahnya, terbang dengan kacau melalui terowongan. Poni keras tanpa henti bergema dari terowongan. Pedang tajam ki mengiris prajurit lapis baja ini seperti tahu, itu dengan mudah mengirisnya menjadi banyak bagian tanpa banyak usaha. Ketika pedang ki tersebar, beberapa lusin prajurit lapis baja di terowongan semuanya adalah potongan logam, hancur. Jika ada orang lain yang melihat ini, mereka akan merasa ini sia-sia. Sayangnya, kekuatan tempur para prajurit lapis baja ini tidak cukup untuk Xiao Chen. Dia hampir tidak bisa menggunakan prajurit lapis baja perak. Apa yang sebenarnya dia inginkan adalah prajurit lapis baja emas, setara dengan Raja Bela Diri kelas rendah. Karena Xiao Chen sedang terburu-buru, dia tidak bisa menahan diri. Dia menyarungkan pedangnya dan menunjukkan 2 prajurit lapis baja perak untuk mengintai ke depan. Kemudian, dia mengikuti mereka. Saat Xiao Chen menyusuri terowongan, dia akan bertemu sekelompok prajurit lapis baja setiap 100 meter. Ketika dia menambahkan keadaan guntur yang diresapi Holy Might ke teknik pedangnya, Xiao Chen tak terbendung. Di mana-mana cahaya pedangnya lewat, kehancuran mengikuti. Membunuh prajurit lapis baja semudah membunuh anjing. Tidak ada yang bisa menghentikannya untuk maju. Terkadang, barang inferior tidak bisa diganti dengan angka. Tidak ada gunanya mengumpulkan lebih banyak sampah. Xiao Chen bergerak dengan kecepatan ini tanpa istirahat. Setelah dia melakukan perjalanan sekitar 5 km dan melewati beberapa jalan samping, ujung terowongan muncul di hadapan Xiao Chen. Xiao Chen berhenti. Ada 2 pintu di ujungnya. Setelah dia menghabiskan 5 menit membersihkan penjaga di pintu, dia segera mengendalikan prajurit lapis baja perak untuk membukanya. Setelah Xiao Chen tidak melihat bahaya, dia perlahan masuk. Melewati pintu ada ruangan berukuran sedang yang dipenuhi rak buku yang berat. Xiao Chen bersukacita di dalam hatinya. Ini seharusnya perpustakaan Fire Li Sekte. Namun, setelah beberapa saat, ekspresinya berubah. Rak buku kosong, tanpa buku yang terlihat. Agak tidak puas, Xiao Chen memulai pencariannya di perpustakaan. Akhirnya, ia menemukan sebuah buku compang camping di bawah salah satu rak buku. Meski sudah compang camping dan tua, kertas itu terpelihara dengan baik. Isinya masih utuh. Xiao Chen bersukacita sekali lagi. Dia dengan cepat membukanya dan melihat bahwa judul buku ini adalah ringkasan harta karun rahasia kuno. Buku ini memperkenalkan berbagai jenis harta karun rahasia era kuno dan efeknya. Melihat ini, hati Xiao Chen tenggelam. Ini berbeda dari manual pemurnian harta karun rahasia yang dia cari. Memang,
Itu seperti yang diharapkan Xiao Chen. Saat dia membaca, dia mengetahui bahwa itu adalah pengantar harta karun rahasia era kuno, efeknya, dan master terkenal yang mereka miliki. Namun, itu tidak mengandung metode pemurnian harta karun rahasia. Inilah yang dipedulikan Xiao Chen. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, ini adalah buku yang digunakan untuk menopang rak buku. Namun, saya berharap banyak darinya. Lupakan, saya bisa menggunakannya sebagai bahan bacaan ketika saya bosan. Saya hanya akan memperlakukannya sebagai memperluas wawasan saya. Petik 2. Hah? Ini tahta merah. Tahta merah, harta karun rahasia yang disempurnakan oleh Raja Jahat Kuno. Penilaian harta karun rahasia, puncak kelas superior. Tiba-tiba, Xiao Chen melihat tahta merah digambar di halaman. Dia dengan cepat dan serius membacanya. Namun, setelah dia membalik halaman, dia menemukan bahwa seseorang telah merobek bab yang memperkenalkannya secara rinci. Xiao Chen berkata, agak tertekan, apa yang terjadi? Saya baru saja mencapai bagian-bagian penting, dan itu hilang. Petik 2. Bab 321, Api Sejati Bulan. Xiao Chen dengan santai membalik-balik buku itu. Tiba-tiba, sebuah peta jatuh. Xiao Chen merasa itu aneh saat dia mengambilnya. Dia menemukan bahwa itu adalah peta cabang Sekte Li Api. Ekspresi tertekan Xiao Chen segera menghilang. Dia tersenyum dan berkata, sebenarnya ada peta yang tersembunyi di dalamnya. Saya harus menemukan kilang. Kilang adalah tempat harta sejati berada. Petik 2. Setelah Xiao Chen mengetahui di mana dia berada, matanya bergerak ke peta dengan cepat, mencari lokasi kilang. Xiao Chen menemukan kilang itu sekitar 1000 km ke timur laut. Namun, itu adalah jarak lurus. Jika dia mengikuti peta dan bergerak di sepanjang koridor yang berliku, dia harus berjalan 5 km lagi. Xiao Chen dengan hati-hati menyimpan peta itu. Kemudian, dia melemparkan buku pengantar ke dalam cincin semesta. Bagaimanapun, buku ini masih cukup berguna. Dia harus menyimpannya jika dia membutuhkannya di masa depan. Setelah Xiao Chen memverifikasi arahnya, dia meninju dinding di depannya. Ketika kekuatan 15.000 kg menghantam dinding tebal, sebuah lubang seukuran manusia muncul. Xiao Chen tidak memiliki kesabaran untuk berjalan 5 km lagi. Selanjutnya, waktu tidak menunggu siapapun. Jika seseorang tiba di depannya, mungkin saja dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena Xiao Chen hanya berjarak 1 km saat burung gagak terbang, dia akan menggunakan tinjunya untuk membuat jalan. Tanda pisah. Saat Xiao Chen menggunakan tinjunya untuk membuat jalan, Wen Yanbin mengikuti jalan yang sama yang diambil Xiao Chen sebelumnya. Ketika dia melihat sejumlah besar prajurit lapis baja yang terpotong-potong, dia memasang ekspresi yang sangat heran. Ini jelas bukan pekerjaan prajurit lapis baja perak tetapi kekuatan sebenarnya dari orang ini. Apa aku harus mengikutinya? Ini adalah pertama kalinya Wen Yanbin ragu-ragu atas tindakannya. Namun, dia menghancurkan begitu banyak prajurit lapis baja. Dia pasti sudah menghabiskan banyak kekuatannya. Saya belum kehabisan satu pun milik saya. Jika saya bisa menyerangnya saat berada di kondisi puncak saya masih memiliki peluang untuk menang. Petik 2. Wen Yanbin mencari alasan lain di dalam hatinya. Niat membunuh muncul di matanya, dan dia terus menyusuri jalan setapak. Xiao Chen, melakukan yang terbaik untuk membuka jalan, tidak tahu sekelompok orang mengikutinya. Namun, bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Selama dia tetap berhati-hati, itu akan baik-baik saja. Kedua prajurit lapis baja perak menutupi punggung Xiao Chen. Dia hanya perlu peduli dengan bahaya di depannya. Ledakan. Dengan potongan terakhir tertiup angin, Xiao Chen akhirnya mencapai kilang. Kilang besar muncul di hadapannya, dan ekspresi Xiao Chen berubah serius. Ada segala macam senjata rahasia yang tertutup debu tergeletak di lantai kilang. Namun, dengan sekali pandang, Xiao Chen dapat mengetahui bahwa sebagian besar dari mereka rusak atau tidak lengkap. Mereka tidak berguna. Sebuah kuali berkaki 3 duduk di tengah kilang. Ukiran naga dan burung phoenix menghiasi tubuhnya. Itu memiliki penampilan yang sama dengan Dragon Phoenix Cauldron di pintu perunggu besar. Apakah ini kuali naga phoenix yang legendaris? Ada 4 gumpalan api putih di kuali. Mereka melayang di dalam dan membekukan satu sampai ke tulang. Mereka tidak memancarkan cahaya apapun. Apakah ini Lunar True Flames yang legendaris? Namun, ini bukan alasan mengapa ekspresi Xiao Chen berubah serius. Sebaliknya, itu karena seseorang bergegas masuk dari depan. Pihak lain telah menemukan kehadiran Xiao Chen. Ekspresinya sama seriusnya. Du Hao. Setelah Xiao Chen melihat penampilan pihak lain, dia berseru kaget. Dia mengejar Chu Chaoyun, kenapa dia ada di sini? Teknik yang dilakukan orang ini dalam pertarungan melawan kepala api merah meninggalkan kesan yang mendalam pada Xiao Chen. Meskipun budidaya Du Hao hanya sein perkawinan kelas superior dan belum mencapai puncaknya, Xiao Chen tidak berani meremehkannya. Dibandingkan dengan orang yang berprofil tinggi dan mencolok, kepribadian dan teknik bela diri orang ini termasuk tipe pendiam dengan ledakan tiba-tiba. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Jika tidak, Duan Muking tidak akan memilih orang ini untuk membantu membunuh kepala api merah. Du Hao mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Chen. Wajahnya yang cemberut menunjukkan ekspresi serius. Dia bertanya,
apakah kamu di sini untuk Lunar True Flames dan Dragon Phoenix Cauldron? Mungkinkah Lunar True Flames dan Dragon Phoenix Cauldron ini nyata? Dari kata-kata orang ini, dia sepertinya memahaminya dengan baik. Tidak ada salahnya mendengarkan dia. Xiao Chen perlahan berjalan ke depan dan tersenyum, apakah Lunar True Flames dan Dragon Phoenix Cauldron itu nyata? Petik 2. Du Hao langsung tahu bahwa Xiao Chen tidak mengerti asal-usul api sejati bulan ini. Namun, tidak ada masalah dalam memberitahunya, mungkin dia bisa menghindari pertarungan yang tidak perlu. Tentu saja, mereka tidak mungkin nyata. Kuali naga Phoenix di cabang sekte Li Api adalah palsu. Namun, mereka diperlukan untuk memperbaiki harta karun rahasia. Lunar True Flames hanyalah 4 helai yang diekstraksi dari Lunar Origin Flame. Api ungumu adalah atribut yang. Api sejati bulan adalah api yin yang ekstrim. Mereka tidak akan berguna bagi Anda. Kuali naga Phoenix adalah palsu, saya membayangkan Anda tidak akan membutuhkannya juga. Anda dapat memiliki semua harta karun rahasia tergeletak di tanah. Aku hanya ingin kuali dan apinya. Bagaimana menurutmu? Du Hao menatap Xiao Chen saat dia menyarankan dengan suara lembut. Meskipun banyak harta karun rahasia yang memenuhi tanah rusak, jumlahnya banyak. Tidak akan sulit untuk menemukan beberapa harta karun rahasia yang lengkap. Bagi orang biasa, memilih harta karun rahasia akan lebih berharga. Lagi pula, selama harta karun rahasia tidak rusak parah, mereka bisa dijual untuk batu roh. Xiao Chen tersenyum tipis, bagaimana jika aku membuat pilihan yang sama denganmu? Du Hao tertawa pelan dan berkata dengan suara cemberut, karena aku sudah bisa menebak pilihanmu, kita hanya bisa bertarung. Petik 2. Setelah Du Hao berbicara, dia mendorong tanah dan melayang di udara. Dia melompati kuali naga Phoenix yang tinggi dan memutar tubuhnya di udara, mengirimkan tendangan menyapu ke Xiao Chen. Saat Du Hao menendang, angin kencang bertiup. Suara guntur yang keras terdengar di udara. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Dia tidak takut. Soal kekuatan fisik, ia tak pernah takut bertanding. Xiao Chen melangkah maju dengan kaki kanannya dan mengedarkan seni memahat tubuh naga dan harimau. Ilusi harimau dan naga mengelilingi tubuhnya. Kemudian, ada raungan saat dia meninju ke arah tendangan menyapu dengan tangan kanannya. Ledakan. Ketika kepalan tangan dan kaki bertemu, itu menghasilkan ledakan hebat. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar dari keduanya, menerbangkan semua harta karun rahasia yang rusak di tanah. Tubuh Du Hao dengan cepat berputar di udara. Tanpa mendarat, dia mengirimkan tendangan lagi. Dia bergerak di udara dan berteriak. Menarik, Fierce Tiger saya meninggalkan pegunungan sekarang dapat mencapai kekuatan 20.000 kg. Tubuh fisik pihak lain lebih kuat dari Wen Yanbin. Dia tidak jauh dariku. Logikanya, tinjuku bisa menjatuhkannya. Namun, pihak lain tampaknya telah memahami teknik bertahan yang sangat bagus. Dia tidak hanya menetralkan kekuatanku, tetapi dia juga membalikkannya dan menambahkan kekuatannya sendiri. Ketika dia menggabungkan kekuatannya, tendangannya semakin ganas. Kemudian, kita akan melihat berapa lama teknik Anda bisa bertahan. Xiao Chen berteriak dan mengambil langkah, bergerak ke samping. Xiao Chen bergerak setengah lingkaran, menghindari tendangan tajam ini. Dia memindahkan sisi Du Hao dan meninju pinggangnya. Ekspresi Du Hao tenang. Ketika dia melihat posisi Xiao Chen pindah dalam sekejap, dia dengan cepat menarik langkahnya dan berputar lagi di udara. Kekuatan tendangan sebelumnya meningkat lagi. Kaki kanan Du Hao seperti kail saat dia menurunkannya ke arah kepala Xiao Chen. Xiao Chen akhirnya meninju udara, menyebabkan udara bergetar dan beriak. Pada saat ini, sudah terlambat untuk menghindar, Xiao Chen hanya bisa memblokir. Dia menarik kembali kaki kanannya dan menggerakkan lengannya menjadi pelindung silang di atas kepalanya. Bang! Kekuatan besar itu seperti gunung kecil yang runtuh. Xiao Chen tidak bergerak sama sekali, tetapi lantai batu tempat dia berdiri tidak dapat menahan tekanan yang mengerikan ini. Tanah retak dan pecah. Potongan-potongan lantai yang rusak terbang ke udara, menuju langit-langit kilang. Du Hao dengan cepat menarik kakinya saat di udara dan berputar ke belakang. Xiao Chen berteriak, dan auranya meledak, menghancurkan potongan-potongan lantai yang beterbangan. Naga mendesis Tiger mengaum. Seekor harimau dan naga terbang keluar dari belakang Xiao Chen. Naga itu mendesis, dan harimau itu mengaum. Saat ditemani, aura mereka naik. Du Hao baru saja mendarat, tapi tinju Xiao Chen sudah mengenai wajahnya. Tidak ada waktu untuk menghindar. Huci. Du Hao dengan cepat melangkah mundur dan mengulurkan 5 jarinya. Kemudian, dia menamparkan pergelangan tangan Xiao Chen. Pukulan puncak Xiao Chen membawa 25.000 kg kekuatan. Itu bergerak dengan kecepatan yang menakjubkan. Seperti kereta kargo berkecepatan tinggi, kecepatan dan kekuatannya mencapai puncaknya. Namun, ketika Du Hao menamparkan pergelangan tangan Xiao Chen, dia dengan mudah mendorong tinju Xiao Chen yang melolong. Ini mengubah arah angin tinjunya. 200 gram bergerak 500 kg, ini adalah gerakan yang digunakan Du Hao untuk melawan kepala api merah. Ketika dia menggunakannya melawan Xiao Chen, itu memiliki efek yang sama. Xiao Chen langsung merasakan kekuatan menariknya ke depan. Karena momentumnya terlalu kuat, dia tidak bisa berhenti. Setelah menamparkan serangan Xiao Chen, Du Hao meluncur mulus dan tiba di belakang Xiao Chen. Saat Du Hao menatap Xiao Chen,
yang tidak mau mundur, dia mengepalkan tinjunya dan meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan ini menyebar ke segala arah saat tinju menuju punggung Xiao Chen tanpa ragu-ragu. Jika tinju ini mengenai Xiao Chen, dia mungkin akan berakhir seperti kepala api merah. Ini adalah saat yang kritis. Xiao Chen mempertahankan ketenangannya dan berpikir dengan sangat cepat, memikirkan cara untuk menghadapi ini. Momentum ke depan Xiao Chen terlalu kuat. Terlalu bermasalah untuk berbalik atau bergerak ke samping. Kemungkinan besar, sebelum dia bisa menyesuaikan posisinya, tinju lawan akan mendaratkan pukulan. Xiao Chen masih belum yakin seberapa kuat tinju Du Hao. Namun, dia yakin itu tidak kurang dari 15.000 kg kekuatan. Ledakan. Pada saat kritis, Xiao Chen meninju tanah dengan keras. Ledakan, ledakan, ledakan. Sebanyak 25.000 kg kekuatan jatuh ke tanah. Seolah-olah sebuah gunung telah mendarat di tanah. Seluruh kilang bergetar. Lantai di sekitar Xiao Chen pecah, dan batu yang tak terhitung jumlahnya terbang ke udara. Untungnya, itu memblokir Du Hao. Bang! Angin tinjunya memecahkan semua batu menjadi debu dan menyebarkannya kemana-mana. Batu-batu telah berhasil membantu Xiao Chen untuk menunda Du Hao dengan nafas. Meskipun waktunya singkat, bagi Xiao Chen, yang telah menetralkan momentumnya, itu sudah cukup untuk menghindari serangan Du Hao. Sepatu Windwalk, aktifkan. Seni melonjak awan Azure Dragon, cambuk ekor Azure Dragon. Sepatu Windwalk langsung diaktifkan, dan Xiao Chen mengeksekusi seni melonjak awan Azure Dragon. Dia seperti naga banjir yang bergerak dalam busur ungu. Dia muncul 200 meter jauhnya dalam sekejap.